Disclaimer, cerita dalam video ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis dan bersifat fiktif. Kesamaan apapun dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Kami tidak berniat menyinggung atau merugikan pihak manapun melalui cerita ini. Kisah ini ditulis untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan antara realitas dan fiksi secara bijak. Manhwa ini menceritakan tentang dunia yang penuh dengan kekacauan akibat invasi zombie. Seorang ayah yang sebelumnya kehilangan harapan tiba-tiba bangkit dengan misi baru untuk melindungi putrinya. Ia harus berjuang melawan ancaman yang terus berkembang sambil mencoba mempertahankan cinta dan kehangatan keluarga di tengah kehancuran. Perjalanan sang ayah membawa kita menyusuri berbagai tantangan dan rintangan yang tidak hanya menguji fisik tetapi juga mental. Dalam menghadapi dunia yang sudah berubah drastis, ia menemukan kekuatan baru dan arti sebenarnya dari sebuah pengorbanan untuk orang-orang yang dicintainya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang ayah yang terpaksa menghabisi putrinya sendiri. Sudah 99 kali ia mengakhiri hidup putrinya yang amat ia cintai, dan setiap kali pula penyesalan yang tak tertanggungkan mencapik jiwanya. Di hadapan jasad putrinya, sang ayah meringkuk, tubuhnya gemetar dalam tangis pilu yang tak kunjung reda. Air mata bercampur lumpur menyatu dengan tanah basah yang diguyur hujan. Perlahan ia bangkit dari ringkuknya. Suaranya gemetar namun tegas saat menyatakan bahwa kali ini akan menjadi yang terakhir. Ia pun mengusap wajahnya yang basah oleh air mata dan air hujan. Dalam sorot mata yang kini dipenuhi amarah dan tekad membara, ia bersumpah kepada jasad putrinya bahwa kali ini dan untuk terakhir kalinya ia tidak akan gagal. Kemudian Shin pun mundur membawa kita ke sebuah rumah sederhana di mana seorang pria parubaya kini sedang duduk terpaku di hadapan televisi dengan wajah memucat dan sorot mata yang kosong, seolah tak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Di layar terpampang siaran langsung sebuah tragedi mengerikan, yaitu kiamat zombie, di mana makhluk-makhluk mayat hidup yang belum diketahui asal-usulnya mulai menyerbu manusia, menggigit, menyebar, dan mengubah mereka menjadi zombie lain, sehingga dunia berubah menjadi neraka dalam hitungan jam. Di tengah kecemasan yang mencengkam dadanya, sebuah suara memanggil dari sisi ruangan. Putrinya bertanya tentang apa yang sedang ayahnya tonton. Sang ayah menoleh, matanya menatap gadis itu, putri semata wayangnya yang cantik, hidup, dan masih tersenyum. Sehingga dalam sekejap pikirannya langsung melayang jauh karena ia sadar jika mereka berdua harus bertahan hidup dari mimpi buruk yang sedang terjadi. Namun perjuangan mereka tidak berlangsung lama. Di tengah pelarian yang penuh teror, sang ayah kehilangan segalanya ketika putri satu-satunya, hal yang paling berharga dalam hidupnya, direnggut darinya. Ia tahu dalam situasi seperti ini, bertahan hidup hampir mustahil, terlebih bagi pria tua sepertinya dan seorang gadis muda, sehingga ketiadaan sang putri seketika mengosongkan seluruh makna hidupnya. Tak sanggup menahan kehampaan itu, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun saat segala sesuatu tampak telah berakhir, sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba menyelimutinya, dan di sanalah ia bertemu dengan sosok Dewi Agung yang muncul entah dari mana, berdiri anggun dalam sinar yang tidak berasal dari dunia ini, yang memberinya kesempatan kedua di hadapannya. Saat kesadarannya kembali, nafasnya memburu dan wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia terbangun di atas tempat tidurnya dengan angka 99 melayang di atas kepalanya. Tanpa bisa memahami apa yang terjadi, ia bangkit dari ranjang dengan tubuh terguncang dan kepala penuh tanya. Namun ketika matanya menangkap pantulan dirinya di cermin, ia hanya bisa terdiam menatap angka misterius itu. Waktu tidak memberinya ruang untuk berpikir lebih jauh. Ia segera berlari menuju kamar putrinya dan mengetuk pintu dengan keras. Lalu dengan suara panik meneriakkan nama putrinya, Ryudami, dan teriakan itu menggema di sepanjang lorong rumah itu hingga membangunkan sang gadis. Dengan wajah kesal dan mata masih mengantuk, Dami membuka pintu dan bertanya mengapa ayahnya begitu berisik di tengah malam. Namun sang ayah malah tak menjawab dan langsung meraih serta mencengkam kedua pundak putrinya dengan erat, seolah ingin memastikan
bahwa gadis itu benar-benar ada, bahwa tubuh hangat di hadapannya bukan mimpi, dengan wajah yang mencerminkan ketakutan, sementara Dami hanya bisa menatap balik dengan kebingungan dan tak mengerti tentang apa yang sedang terjadi pada ayahnya. Tanpa berpikir panjang, sang ayah langsung menggenggam tangan putrinya dengan erat, dan dalam keadaan genting serta segala persiapan yang tersedia, mereka berdua segera bergegas meninggalkan rumah, menembus malam yang penuh ancaman, dengan putrinya yang masih kebingungan dan berusaha bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sang ayah hanya menjawab dengan nada tegas dan tergesa bahwa mereka tak punya waktu, dan jika tidak segera bergerak, maka mereka berdua akan mati. Di tengah perdebatan yang belum sempat menemukan jawaban, sebuah suara geraman tajam menyala. Terlihat seekor zombie muncul dari kegelapan, melompat ke arah mereka dengan mulut menganga lebar, memperlihatkan deretan gigi busuk yang siap mencapik, sehingga tanpa sempat menghindar, kengerian itu menelan segalanya dalam sekejap. Seketika itu juga, sang ayah kembali terbangun di atas tempat tidurnya dengan nafas memburu dan mata membelalak dalam keterkejutan, serta di atas kepalanya kini tertera angka 98. Ia menatap cermin yang terpasang di depan tempat tidurnya, menyadari bahwa angka yang sebelumnya 99 kini berkurang 1. Kesadarannya pun seketika terhempas oleh kenyataan baru bahwa angka itu bukan sekadar hiasan atau ilusi, melainkan jumlah nyawa yang tersisa, atau lebih tepatnya jumlah kesempatan yang ia miliki untuk menyelamatkan putrinya tercinta. Dari titik inilah penderitaannya benar-benar dimulai. Ia mulai melakukan segalanya, apapun yang bisa membawa putrinya selamat, bahkan jika itu berarti harus menginjak-injak moral dan menanggalkan batas benar dan salah. Ia siap melakukannya demi Dami. Namun setiap upaya datang dengan harga. Setiap kali angka itu berkurang, berarti satu kegagalan telah terjadi, dan setiap kegagalan sama saja dengan kematian putrinya. Dalam perjalanan melawan dunia yang dipenuhi mayat hidup dan usahanya mempertahankan hidup di neraka yang mengoyak batas kemanusiaan, ia menyaksikan putrinya mati berkali-kali, dan setiap kali itu terjadi, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri, berharap bisa memutar waktu sekali lagi. Tetapi semakin sering ia mengulang, semakin dalam pemahaman itu menghantam dirinya. Di tengah deru peluru dan hunjaman senjata yang menghancurkan kepala zombie, di antara pertempuran brutal dan jalan panjang yang dilalui dengan pembantaian demi pembantaian, ia mulai mengerti sesuatu. Baginya, ratusan bahkan ribuan kesempatan bukanlah anugerah atau berkah, melainkan kutukan, takdir yang tak bisa diubah, dan nasib yang terus menyeretnya kembali ke titik kehilangan yang sama, di mana putrinya akan selalu meninggalkannya. Akhirnya ia paham bahwa seorang ayah sepertinya ayah yang lemah, rapuh dan tidak cukup kuat, tidak lebih dari lelaki yang hanya menyaksikan anaknya mati lagi dan lagi, sehingga untuk yang entah keberapa kalinya ia menodongkan senjata ke kepalanya sendiri. Dentuman itu menggema dan ia kembali terbaring di atas tempat tidurnya. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya tumpah, mengalir pelan, membasahi bibir keriputnya. Dengan tubuh yang kurus, lemah, tak lagi berdaya, dan tak ada lagi angka yang menggantung di atas kepalanya. Tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Ia perlahan duduk di atas kasur, sorot matanya kosong, dan semangat yang pernah menyala kini padam, seakan telah habis terbakar oleh puluhan kegagalan, sehingga kini semuanya benar-benar berada di akhir. Terlihat Dami kini terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara berisik di tengah malam. Dengan langkah pelan dan masih mengantuk, ia melangkah keluar dari kamarnya, dan pandangannya langsung tertuju pada sosok ayahnya yang telah berdiri di ruang tengah berpakaian lengkap, tas penuh perlengkapan, dan tangan kanannya menggenggam erat sebuah pisau. Dami pun bertanya dengan nada heran, mencoba memahami apa yang akan dilakukan ayahnya di waktu seperti ini. Namun ayahnya tak menjawab, hanya menatap putrinya dalam diam dengan sorot mata kosong dan sayu. Namun dalam keheningan itu, ada tekanan emosional yang berat menggantung di udara, serta raut wajahnya yang jelas menunjukkan depresi yang mendalam. Perlahan tangan sang ayah mendekat ke tubuh Dami, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memeluk. Pelukan itu begitu erat, rapuh, dan menyedihkan, seakan itulah pelukan terakhir dalam hidupnya. Lalu ia diam sejenak dalam kehangatan yang penuh beban.
Sebelum dengan suara lirik, ia mulai berbicara dan mengucap sebuah janji bahwa meski ia gagal ratusan kali, bahkan meski harus mengulang ribuan, jutaan, atau bahkan miliaran kali sekalipun, ia akan terus berjuang membawa putrinya kembali. Tidak peduli seberapa menyakitkan atau mustahil jalannya. Pelukan itu akhirnya terlepas perlahan, dan sang ayah pun seketika menatap putrinya lekat-lekat dengan tatapan penuh tekad, lalu memohon agar Dami percaya penuh padanya. Tapi yang ditunjukkan, Dami di sana hanyalah kegelisahan karena ia tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi. Narasi pun bergerak mundur sejenak. Terlihat jelas sang ayah di kesempatan ke-99 masih dengan satu angka terakhir di atas kepalanya. Ia menggendong tubuh putrinya yang telah tewas, dingin dan tak bernyawa. Namun di saat itulah untuk pertama kalinya ia berhasil mencapai Daejeon, sebuah surga di mana para prajurit dari markas pasukan gabungan menjaga wilayah tersebut dengan disiplin tinggi, dan para dokter dari rumah sakit universitas terdekat hadir bekerja tanpa henti merawat para penyintas. Dengan struktur tempat yang masih utuh, situasi terkendali, dan lingkungan stabil, sehingga itu adalah tempat yang benar-benar aman, tempat perlindungan sejati di dunia yang telah runtuh. Sang ayah pun memutuskan untuk menetap di sana. Hari demi hari terus berlalu, dan tahun-tahun mengikutinya, hingga pada akhirnya 4 dekade telah ia habiskan di tempat itu sendirian, dalam kesepian, hidup hanya untuk satu tujuan. Lalu ia pun meletakkan bunga di tempat di mana putrinya beristirahat, dan di hadapan makam itu ia berbisik bahwa kini ia benar-benar yakin jika ini adalah kesempatan terakhir, dan jika Dami bisa sampai di tempat ini dengan selamat, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada lagi kegagalan dan tidak akan ada lagi kehilangan. Sambil tersenyum tipis, ia mengangkat pistol ke kepalanya. Dengan mulut laras dingin itu menyentuh pelipisnya, lalu dengan tenang meminta putrinya untuk menunggu sebentar, karena ia akan segera menjemput putrinya tercinta, Dami. Kini kita kembali ke waktu sekarang. Matanya terpejam, menarik nafas panjang sebelum menjalani kesempatan terakhirnya. Tarikan nafas itu dalam dan penuh makna. Nafas dari seorang ayah yang telah melewati puluhan kali kematian, keputusasaan, dan tekad yang tak pernah padam. Dengan semua yang telah dipersiapkan, ia melirik putrinya yang berdiri di sampingnya dan mengangguk. Begitu pula dengan Dami yang menatap ayahnya dengan mata yang penuh kepercayaan. Meski dalam diam kegelisahan masih tersisa, tapi kini untuk yang terakhir kalinya mereka siap menantang takdir. Sebelum melangkahkan kakinya keluar rumah, sang ayah terdiam sejenak karena sebuah ingatan terakhir membuncah di benaknya. Kekesalan itu datang seperti semburan panas di dada. Sesaat sebelum ia tiba di shelter terakhir Daejeon, di mana putrinya tewas, dan itu semua karena dirinya. Padahal ia telah menghabiskan 40 tahun untuk mempersiapkan segalanya, dan puluhan pengulangan ia lalui demi menyusun strategi sebaik mungkin, demi menjamin keselamatan satu-satunya. Hal yang masih ia milik adalah putrinya, dan kali ini dalam kesempatan terakhir ini, ia bersumpah tidak akan mengacaukannya. Tangan sang ayah pun perlahan menjulur ke arah gagang pintu, menekannya perlahan ke bawah. Kemudian ia pun membuka pintu dengan hati-hati. Namun tepat ketika kakinya hendak melangkah keluar, sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang langsung membekukan seluruh darahnya. Terlihat di sana, puluhan zombie kini telah mengepung rumahnya. Mata sang ayah pun membelalak, nafasnya tertahan, seluruh tubuhnya menegang kaku. Ia tahu betul jika dirinya telah mengulangi hal yang sama puluhan kali selama 4 dekade terakhir. Tapi kali ini ada sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan. Sebuah variabel yang tidak pernah muncul, tidak sekalipun dalam 99 kali percobaannya. Saat ini zombie telah berkumpul tepat di depan rumahnya, sehingga semua persiapan yang telah ia bangun selama 40 tahun kini hancur total. Dan dalam sekejap, dunia yang ia atur rapat-rapat retak seketika. Tubuh sang ayah pun membeku. Ia tidak mampu bergerak. Dan dalam benaknya, satu kalimat terpatri kuat. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan saat itu juga, zombie-zombie itu mengeluarkan raungan liar dan mulai menyerbu menuju rumahnya. Mata mereka kosong, tubuhnya membusuk, namun gerakannya beringas dan brutal. Dengan satu tujuan membakar pikiran makhluk-makhluk itu, yaitu memakan manusia. Terlihat sang ayah pun masih berdiri di ambang pintu,
Matanya terpaku pada kawanan zombie yang mengamuk dengan jarak yang begitu dekat, serta tangan-tangan kotor penuh luka dan darah itu sudah menyentuh udara tepat di depannya. Sementara ia di sana masih belum bergerak dan pikirannya masih mencoba memahami kekacauan ini. Saat kuku-kuku tajam itu berjarak hanya beberapa inci dari wajahnya, suara panggilan dari belakang menggema memecah lamunannya. Dami meneriakinya dengan panik, sehingga seketika sang ayah di sana mendorong putrinya masuk ke dalam rumah, membuat Dami terpental jatuh di lantai dan menyaksikan sang ayah menutup pintu dengan tergesa tepat saat kawanan zombie siap menerjang, sehingga Dami hanya bisa terduduk diam dengan mata terbelalak, nafas tercekat, dan pandangan tentang ayahnya perlahan terhalang oleh pintu yang kini tertutup rapat. Tubuhnya seketika bergetar dan suara jeritannya pun pecah dalam tangis. Ia berlari menuju pintu, berusaha menghentikan apapun yang sedang terjadi, lalu menggedor-gedor permukaan besi itu dengan penuh keputusasaan. Dengan air mata yang menetes deras di wajahnya, Dami pun terus meminta ayahnya untuk membuka pintu. Namun di luar sana, sang ayah tetap berdiri menahan pintu. Dengan tubuhnya yang kini digerogoti zombie dari berbagai arah, ia tidak bergerak, tidak akan membiarkan satupun dari makhluk itu masuk ke dalam. Dengan urat-urat menonjol di leher dan wajahnya, serta darah mengalir dari setiap sisi tubuhnya yang tercapik. Dan meski kesadarannya mulai terkikis, ia tetap bertahan. Dalam hatinya, sebuah gumaman bergema kuat. Kesedihan karena kehilangan seorang anak bagaikan rasa sakit dari usus yang terkoyak. Ia sudah merasakannya sudah 99 kali, sehingga baginya rasa sakit dan kematian itu adalah sahabat yang sangat ia kenal. Untuk sesaat bayangannya pun melayang ke masa lalu, masa ketika putri kecilnya masih begitu mungil dan rapuh. Wajah dirinya di masa lalu tak mampu menyembunyikan pancaran bahagia atas kelahiran wanita mungil itu ke dunia, serta senyum sang putri saat itu masih kecil dan sederhana, terasa seperti cahaya yang membangunkannya dari mimpi buruk yang tiada ujung. Dan kini dari balik pintu yang menjadi satu-satunya pembatas di antara mereka, ia memohon dalam hati agar putrinya tidak menangis. Perlahan kesadarannya mulai lenyap sepenuhnya. Virus zombie perlahan mengambil alih kendali otaknya, menggerogoti sisa-sisa pikirannya yang masih manusia. Dan dalam benaknya, ia bertanya-tanya apa benar ini akhirnya. Apakah kali ini ia akan benar-benar mati? Namun di tengah pusaran pertanyaan itu, bayangan tentang kematian Dami kembali berkelebat. Kenangan itu menusuk bagaikan pisau tombak yang tak henti mengiris. Dan tiba-tiba saja lututnya yang nyaris roboh terangkat kembali. Tubuhnya berdiri tegak, sehingga para zombie yang mencengkeram tubuhnya erat-erat kini ikut terangkat oleh kekuatan dari tubuhnya yang bangkit. Ia menggertakkan giginya dengan nafas terengah penuh amarah yang meluap tak terbendung. Ia tidak peduli jika dirinya harus mati, asal putrinya tetap hidup. Bahkan dalam kematian, ia tidak akan pernah menyerah. Dalam momen yang penuh tekad, tubuh sang ayah mulai mengalami perubahan dan rambutnya pun mulai berubah warna. Seketika itu, para zombie yang melekat di tubuhnya terhempas dalam satu hentakan luar biasa dari sang ayah. Salah satu zombie yang masih berada di belakang menyadari adanya jalur terbuka, sehingga tanpa ragu, makhluk itu langsung berlari maju dengan mulut menganga lebar. Namun sebelum sempat menggigit, kepala zombie itu terlepas dalam satu serangan brutal. Sang ayah kini bergerak dengan kecepatan di luar nalar, membantai zombie satu persatu di depan rumahnya. Namun belum sempat ia mengambil nafas, salah satu zombie berhasil menggigit lengannya. Ia pun meraung, bukan karena kesakitan, tapi karena marah, lalu membalas gigitan itu dengan lebih ganas, menggigit balik zombie tersebut dan mencabut kepala makhluk itu dengan brutal. Sang ayah pun terus bertarung tanpa henti, melompat liar ke sana kemari, mencapik dan menghancurkan setiap zombie yang mendekat. Dalam satu lompatan brutal, ia menghantam kepala zombie hingga hancur lebur seperti tepe yang diinjak dengan keras. Namun mereka tidak berhenti. Para zombie itu terus datang menyerbu tanpa ampun. Sang ayah tetap berdiri tegak, tubuhnya berlumuran darah, namun tak tergoyahkan di tengah barisan musuh yang tak ada habisnya. Tubuhnya yang dulu kurus kerempeng, kini berubah menjadi besar dan berotot. Mutasi akibat virus zombie yang seharusnya melenyapkan kesadarannya justru berubah menjadi kekuatan luar biasa. Kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
ia perlahan membalikkan tubuh dan menatap tajam ke arah gerombolan zombie yang terus merangkak mendekat. Makhluk-makhluk itu membuka mulut lebar-lebar. Air liur menetes liar dari gusi mereka, tak sabar untuk menyantap daging hidup di hadapan mereka. Tapi itu bukan masalah bagi sang ayah yang kini telah bermutasi menjadi manusia super. Sementara itu, terlihat Dami terduduk lemah di depan pintu yang masih tertutup rapat. Nafasnya sesak, tubuhnya gemetar. Namun secara perlahan, suara berderit terdengar. Pintu itu terbuka dan cahaya mulai menyelinap masuk. Dami pun terperangah, matanya membelalak ketika melihat sosok yang muncul di hadapannya. Sang ayah kini berdiri di ambang pintu. Dalam hatinya ia berpikir bahwa 100 kali percobaannya telah gagal. Namun kali ini ia diberi satu kesempatan lagi. Lalu ia berbicara dalam batinnya, meminta sang putri untuk tidak khawatir. Meskipun dirinya bukan lagi seorang manusia, ia pasti akan melindungi putrinya sampai akhir. Kini pupil matanya memerah, rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi kuning terang, tubuhnya berubah total, berotot, atletis, tak tertandingi. Ia menatap putrinya sambil tersenyum, dan dari sorot matanya yang membara, terpancar satu pertanyaan yang lembut. Apakah putrinya baik-baik saja? Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Sin pun kini bergeser ke Seoul, di distrik Mapo, tepatnya di sebuah supermarket A yang dijadikan tempat perlindungan bagi para penyintas. Terlihat di sana, seorang prajurit kini sedang berjaga, sembari memperlihatkan wajah geram ketika mendapati 2 orang asing tiba-tiba muncul di lokasi itu. Ia pun menatap tajam ke arah sosok yang baru datang dan langsung menanyakan identitas mereka. Prajurit itu menyatakan bahwa zombie telah muncul di mana-mana, dan dengan nada penuh curiga ia bertanya, bagaimana mereka bisa sampai kemari dalam keadaan hidup. Melihat orang yang berdiri di hadapannya hanya terdiam tanpa menjawab, wajah prajurit itu mulai menegang, urat-uratnya menonjol jelas. Ia pun mengangkat senjata dan mengancam bahwa jika orang tersebut tidak segera berbicara, maka pelurunya akan melubangi kepala keduanya. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah cemas ketika melihat lebih jelas wajah orang di hadapannya. Nampak seorang pria berkacamata di sana berdiri tenang, sementara putrinya bersembunyi di balik tubuhnya, seakan-akan sedang mencari perlindungan. Prajurit itu pun sempat kebingungan dan bertanya-tanya, apakah pria itu seorang selebriti sampai harus bersembunyi di balik kacamata. Sejenak situasi di sana menjadi hening, tak ada jawaban yang muncul, dan ketegangan seketika menjadi semakin meningkat. Namun dari barisan prajurit lain, tiba-tiba muncul seorang wanita yang segera memberi perintah agar pendatang tersebut pergi. Wanita itu adalah Cha Heyeri, mantan kapten dari unit Great Tiger Black Widow. Dengan langkah tegas, Kapten Cha berjalan mendekati pria itu sembari menegaskan bahwa di tempat ini tidak ada ruang bagi mereka, dan menyuruh keduanya segera pergi. Melihat pria itu hanya diam membisu, Kapten Cha seketika menatapnya tajam, dan dengan suara dingin ia di sana menanyakan, apakah pria itu tuli? Namun tiba-tiba saja Kapten Cha di sana justru terperangah melihat sikap pria itu. Dari bibir pria berkacamata itu keluar pengakuan lirih bahwa putrinya sedang sangat menderita karena mereka sudah berkeliling selama seminggu penuh, dan kini asma sang putri semakin memburuk. Dami yang mendengar itu, ia pun seketika langsung berusaha menopang perkataan ayahnya dengan berpura-pura batuk kecil, seakan menegaskan keadaan dirinya. Sementara sang ayah di sana semakin memelas, dan dengan suara penuh kerendahan hati, ia pun meminta agar wanita di hadapannya mau menyelamatkan putrinya, serta memohon dengan tulus. Dan jika permintaannya dianggap terlalu berlebihan, maka cukuplah putrinya saja yang diperbolehkan tinggal. Mendengar itu, Kapten Cha di sana hanya bisa terdiam saat mendengar kata-kata itu, dan untuk sesaat wajahnya terlihat ragu. Namun tiba-tiba saja ekspresinya kembali mengeras. Giginya bergemeletuk menahan emosi. Prajurit penjaga yang berdiri di sampingnya langsung menyela dengan kasar, menganggap bahwa pria itu sudah gila. Sembari mendekat dengan tatapan menghina, ia pun menyatakan bahwa permohonan seperti itu tidak akan pernah mempan terhadap Kapten Cha. Namun tiba-tiba Kapten Cha di sana berlinang air mata. Para bawahannya yang menyaksikan hal itu hanya bisa melongo, dan mulut mereka ternganga kaget karena melihat perubahan mendadak dari sosok pemimpin mereka.
yang biasanya dingin, dengan cepat Kapten Cha membuang muka sembari menahan emosi yang bergejolak, lalu mengizinkan pria berkacamata itu bersama putrinya untuk masuk ke dalam tempat perlindungan. Sebelum benar-benar pergi, ia pun sempat menegaskan dengan nada datar agar pria itu tidak salah paham, karena keputusannya ini semata-mata hanya karena membutuhkan tambahan tenaga untuk melindungi supermarket. Tanpa memperpanjang perdebatan, Kapten Cha segera berbalik dan kembali ke posisinya dengan langkah tetap tegas. Sang ayah pun terdiam sejenak sembari menatap punggung wanita itu yang perlahan menjauh. Dengan senyum samar, dalam benaknya ia pun bergumam bahwa Kapten Cha ternyata masih sama seperti dulu. Ia paham betul jika Kapten Cha adalah seorang mantan prajurit yang berhasil mengumpulkan para penyintas dan melindungi supermarket di distrik Mapo ini. Baginya, Kapten Cha memang seorang wanita yang dingin seperti ular. Namun entah kenapa, kelemahan terbesar wanita itu selalu muncul ketika berhadapan dengan kisah pengorbanan orang tua. Di sisi lain, Dami pun menoleh dengan wajah cemberut dan suaranya seketika meninggi saat ia meneriaki ayahnya. Karena gadis itu merasa kesal dengan tindakan ayahnya barusan, sebab semua itu jelas bukan bagian dari rencananya. Sontak sang ayah di sana pun langsung gugup sembari terbata-bata menjelaskan alasannya. Tak lama kemudian, seorang prajurit penjaga pun mendekat dan meminta mereka berdua untuk ikut dengannya. Dami yang terkejut pun mendadak terserang batuk berat dan tubuhnya seketika terhuyung sampai-sampai ia harus memegangi kepalanya. Dan prajurit itu pun sempat mengira bahwa Dami hanya sedang bercanda. Namun sang ayah di sana segera sigap menopang tubuh putrinya agar tidak jatuh. Hatinya diliputi kecemasan karena ia menyadari bahwa kondisi mental Dami memburuk lebih cepat daripada biasanya. Ia pun merasa bahwa putrinya benar-benar harus segera beristirahat, sebab jika tidak, ini bisa menjadi sangat berbahaya. Dalam hati sang ayah pun memahami bahwa semua ini terjadi karena dua variabel tak terduga, dan insiden yang menimpa mereka seminggu yang lalu masih terus membekas. Bahkan saat ini dirinya sendiri belum sepenuhnya mengerti tentang apa yang terjadi. Dirinya yang seharusnya mati karena digigit zombie justru selamat dan bahkan memperoleh kekuatan yang cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu. Tubuhnya juga kini terasa asing dan kekuatannya tidak lagi sama seperti manusia biasa. Dan jauh di lubuk pikirannya, ia pun mulai menduga bahwa dirinya sebenarnya memang sudah menjadi zombie. Namun untuk saat ini ada hal yang jauh lebih penting, yaitu supermarket A cabang Hapjeong yang merupakan rute survival paling optimal di tahap awal karena tempat itu memiliki banyak pasokan dan satu-satunya lokasi yang benar-benar dijaga oleh prajurit sungguhan. Karena itu, sang ayah pun meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama Dami berada di sini, putrinya pasti akan aman. Saat berjalan menuju supermarket, pandangan sang ayah di sana sempat tertuju pada sebuah gedung yang sudah runtuh. Ia pun menoleh ke arah prajurit yang berjalan di dekatnya dan menanyakan tentang apa yang membuat gedung di sebelah itu bisa hancur, karena sebelumnya ia sama sekali tidak pernah melihat hal tersebut. Mendengar pertanyaan itu, si prajurit justru mengerutkan kening dan memperlihatkan raut wajah kebingungannya. Hingga akhirnya ia pun bertanya balik dengan nada heran, apakah pria itu sebenarnya berasal dari masa depan atau semacamnya. Namun segera setelah itu, prajurit tersebut menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu para zombie menyerang dengan jumlah besar. Saat itu Kapten Cha segera bertindak cepat dan memancing seluruh zombie agar masuk ke dalam gedung tersebut. Dengan gagah berani, Kapten Cha menggunakan tali baja untuk berpindah dari satu gedung ke gedung lain. Lalu ketika semua zombie sudah berhasil dikumpulkan di dalam gedung itu, Kapten Cha segera meledakkan bom yang telah dipasangnya sejak awal dan menghancurkan mereka sekaligus dalam satu ledakan dahsyat. Prajurit itu bahkan menambahkan dengan nada bercanda bahwa mungkin semua zombie itu kini sudah menjadi cumi kering. Namun ia juga memperingatkan bahwa ada kemungkinan beberapa di antaranya masih selamat jika beruntung. Meski begitu, menurutnya mereka seharusnya sudah terjebak di reruntuhan dan secara perlahan membusuk di sana. Sang ayah pun hanya terdiam mendengarkan tanpa memperlihatkan reaksi apapun. Namun tiba-tiba saja ekspresi sang ayah seketika berubah, seolah ia merasakan sesuatu dari gedung yang runtuh itu. Si prajurit yang melihat raut wajah tersebut,
Ia pun seketika tertawa sambil menanyakan apa maksud dari ekspresi sang ayah. Namun tanpa disadari oleh prajurit itu, tepat di belakang punggungnya terlihat sebuah bayangan raksasa perlahan muncul. Sesosok monster zombie berukuran kolosal kini mulai mendekatinya sembari meraung. Dengan wajah buruk rupa, zombie itu berdiri menjulang dan tubuhnya pun mampu mengguncang tanah di sekitarnya. Si prajurit yang awalnya tidak menyadari, ia pun akhirnya menoleh secara perlahan dan matanya seketika langsung membelalak saat melihat makhluk mengerikan itu. Untuk sesaat tubuhnya membeku dan otaknya berusaha mencerna kenyataan mengerikan yang kini berdiri di hadapannya. Lalu tiba-tiba saja zombie raksasa itu mengangkat tangannya dan pukulannya seketika melesat begitu cepat. Hantamannya pun menghajar tubuh sang prajurit tepat di depannya dan darah sang prajurit memercik liar. Bahkan tubuhnya langsung remuk. Puing-puing berterbangan menghantam ke arah jalur tempat Kapten Cha sedang berjalan. Lalu gelombang serangan berikutnya pun datang tanpa ampun. Dengan ayunan besar yang menggetarkan udara, pukulan monster itu mengarah tepat ke atas kepala Kapten Cha. Dengan cekatan, Kapten Cha di sana langsung melompat ke samping dan tubuhnya berputar di udara. Sebelum mendarat mulus, ia pun berhasil menghindari serangan mematikan tersebut. Sementara itu, para prajurit yang menyaksikan kemunculan zombie raksasa itu seketika langsung panik dan teriakan kebingungan terdengar ketika mereka saling bertanya-tanya dari mana makhluk mengerikan itu bisa muncul. Namun Kapten Cha di sana sama sekali tidak kehilangan ketenangan. Ia pun segera mengokang senjatanya lalu berteriak lantang dengan suara yang menggetarkan seluruh area dan memerintahkan semua prajurit untuk menembak tanpa ragu. Dari balik barikade, para prajurit secara serentak menarik pelatuk senjata mereka dan rentetan peluru tajam seketika melesat deras menghujani tubuh zombie raksasa yang berdiri tegak bak dinding hidup. Namun hujan peluru itu sama sekali tidak membuatnya goyah dan makhluk itu malah semakin mengamuk serta menggeram ganas dengan tubuh bergetar oleh kemarahan. Lalu dengan gerakan cepat dan brutal, zombie raksasa itu pun mulai mengayunkan tinjunya ke arah para prajurit yang berkumpul di hadapannya. Dalam satu bogem mentah, tubuh-tubuh prajurit itu seketika terhantam dan hancur berantakan. Darah muncrat liar, tubuh mereka tewas seketika tanpa sempat melawan. Terlihat di sana hanya tersisa seorang prajurit yang kini meringkuk ketakutan di tanah dengan wajah pucat pasi. Sementara zombie raksasa itu sama sekali tidak peduli dan kedua tinjunya kini sudah terangkat tinggi, siap menggeprek tubuh kecil yang gemetar di bawahnya. Namun sebelum pukulan itu jatuh, Kapten Cha pun melesat dengan kecepatan penuh. Tubuhnya seketika menerobos debu dan puing sembari menarik anak buahnya keluar dari lingkaran maut. Lalu ia di sana pun berteriak marah, memarahi prajurit itu yang hanya duduk diam menunggu ajal saat tinju monster hendak menghancurkannya. Di dalam hatinya Kapten Cha pun langsung menyadari sesuatu, bahwa makhluk itu sama sekali berbeda dari zombie-zombie yang ia hadapi 3 hari lalu. Dan ini bukanlah zombie biasa. Kapten Cha pun melirik ke arah supermarket yang jaraknya tinggal beberapa meter saja. Lalu dengan suara lantang, ia berseru keras, memerintahkan semua orang untuk segera berlari masuk ke dalam. Sang ayah yang mendengar seruan itu sempat berusaha memanggilnya, namun Kapten Cha di sana tidak menoleh sedikit pun dan hanya menegaskan agar ayah tersebut diam dan fokus melarikan diri bersama yang lain. Namun sayangnya, Dami di sana sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya melemah, dan kakinya terhuyung. Meski supermarket sudah begitu dekat, menyadari putrinya benar-benar tak lagi memiliki tenaga. Sang ayah pun seketika merubah ekspresi wajahnya dan memahami jika dirinya tak punya pilihan lain. Dalam sekejap, ia di sana langsung berbalik menghadapi zombie raksasa itu. Dengan genggaman erat pada tinju mentahnya, sang ayah pun melesat maju dengan tatapan tajam, sembari mengguntingkan tangan kosong itu ke arah monster. Sementara itu, Kapten Cha di sana terus berlari, berniat memimpin ayah dan Dami menuju pintu supermarket. Di dalam benaknya, ia pun sudah merancang strategi untuk memancing monster itu ke barikade luar supermarket. Ia yakin bahwa makhluk sebesar itu pasti tidak akan mampu menembus penghalang hanya dalam 1 kali serangan. Dan jika barikade berhasil menahan laju serangan, maka dirinya bisa mencari celah untuk mengidentifikasi titik lemahnya. Namun tepat ketika rencananya mulai terbentuk,
pandangannya menangkap sesuatu yang tak terduga dari lantai pertama supermarket. Di sana ia melihat banyak orang yang masih berada di dalam. Padahal seharusnya evakuasi sudah lama selesai. Kehadiran puluhan orang di tempat yang seharusnya kosong itu benar-benar di luar prediksinya. Karena itu, Kapten Cha pun langsung menghentikan langkahnya. Ia di sana langsung berputar balik dengan wajah tegang dan berseru lantang menegaskan bahwa bagaimanapun caranya ia akan menarik perhatian monster itu. Lalu dengan suara penuh tekanan, ia menyuruh 3 orang yang mengikutinya untuk segera masuk ke dalam supermarket. Namun ketika pandangannya menyapu sekeliling, ia di sana hanya menemukan Dami dan seorang prajurit yang sebelumnya ia tolong. Dengan kesal, Kapten Cha pun segera menanyakan keberadaan sang ayah pada Dami. Karena kecurigaan buruk langsung merayapi pikirannya. Ia menduga bahwa sang ayah telah kabur meninggalkan putrinya begitu saja. Namun Dami di sana tidak berkata sepatah kata pun dan hanya mengangkat tangannya sembari menunjuk ke suatu arah dengan wajah tegang. Sejenak Kapten Cha sempat terdiam sebelum telinganya menangkap suara muncratan darah yang mengalir liar di udara. Secara perlahan, ia pun menoleh ke arah yang ditunjuk Dami dan matanya di sana langsung membelalak seketika. Di sana, ia melihat sang ayah sedang menghajar zombie raksasa dengan tangan kosong. Kedua tangannya menghantam kepala makhluk itu berkali-kali, sampai-sampai tengkoraknya pun pecah berantakan dan terpental ke jalanan. Namun sang ayah di sana tidak berhenti di situ, dan dengan nafas memburu, ia pun terus mengangkat kedua tangannya dan menghantamkan pukulan demi pukulan ke kepala yang sudah hancur, seolah ia sedang diliputi amarah dan kegilaan. Melihat itu, Kapten Cha pun hanya bisa terdiam membeku, dan tubuhnya seketika bergetar ngeri saat menatap pemandangan brutal itu. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di dalam supermarket. Mereka pun terus menempel di balik kaca, sembari menahan nafas, dan terus mengamati aksi sang ayah dengan wajah pucat dan mata tak berkedip. Hingga pada akhirnya, sang ayah berhenti dengan pukulan terakhirnya. Tubuhnya pun mulai turun perlahan dari bangkai zombie raksasa busuk itu. Dengan dada naik turun berat, ia pun menghela nafas panjang sembari mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan keringat. Saat ia mendongak ke depan, pandangannya pun langsung mendapati semua orang yang menatapnya dari berbagai arah. Mereka semua menatapnya dengan sorot mata, penuh keterkejutan dan ketakutan tertuju padanya. Menyadari itu, ia pun hanya menghela nafas lagi. Lalu dengan suara bergetar, ia di sana mengucapkan maaf kepada putrinya tercinta. Dan dalam nada penuh penyesalan, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa menepati janjinya. Ia pun berkata pada Dami bahwa dirinya terlalu takut melihat putrinya terluka. Jadi ia memilih bertindak dengan cara itu. Di saat yang sama tiba-tiba saja suara senjata di kokang terdengar. Kapten Cha pun kini menodongkan senjatanya dengan wajah penuh kecemasan. Dengan suara bergetar, ia pun menuntut penjelasan dan bertanya tentang siapa sebenarnya sosok ayah itu. Untuk sejenak sang ayah hanya terdiam, lalu sembari meraih kacamata yang bertengger di wajahnya, ia pun menggenggamnya erat sambil memperkenalkan dirinya sebagai Ryu Min Seok. Melihat ayahnya akan menunjukkan jati diri yang selama ini ia sembunyikan, Dami pun menjerit dalam hati dan bergumam penuh kecemasan. Ia memohon agar ayahnya berhenti karena ia tahu jika identitas sang ayah terungkap sekarang, maka Ryu Min Seok pasti akan berada dalam bahaya besar. Namun sang ayah di sana secara perlahan menyingkap kacamata yang menutupi matanya, menampakkan sepasang mata merah yang bergelora tajam, dan tatapannya menancap lurus pada Kapten Cha. Dengan suara tenang, ia pun menyatakan bahwa dirinya adalah seorang zombie expert. Seketika suasana pun menjadi hening. Dami dan Kapten Cha sama-sama tertegun, bahkan wajah mereka tercengang oleh pernyataan mengejutkan itu. Sang ayah kemudian melanjutkan dengan tenang. Ia pun menjelaskan bahwa sejak awal terjadinya outbreak, dirinya terus menganalisis perilaku, sifat, serta kelemahan para zombie demi menemukan cara bertahan hidup. Sembari tersenyum lebar, ia pun menyampaikan bahwa dirinya senang akhirnya bisa membantu, dan dengan tulus ia di sana meminta kerjasama dari Kapten Cha untuk menghadapi hari-hari ke depan. Mendengar itu, Kapten Cha pun membalas dengan senyum tipis, seolah mengakui ucapan sang ayah. Namun tiba-tiba saja dengan gerakan mendadak, ia pun mencabut pisaunya dan langsung mengarahkannya ke leher Ryu Min Seok. Bahkan tatapannya di sana menusuk tajam penuh kecurigaan, meneliti setiap guratan ekspresi pada wajah sang ayah.
Dami yang melihat sikap kasar tersebut langsung menegurnya dengan kesal. Namun Kapten Cha di sana tidak bergeming dan malah menyuruh Dami untuk diam. Pandangannya pun tetap tertuju pada Ryu Min Seok dan matanya menyala penuh tekanan. Ia menegaskan bahwa dirinya baru saja menyaksikan sendiri bagaimana sang ayah mengalahkan monster yang kebal terhadap peluru hanya dengan tangan kosong. Lalu mata merah menyala yang kini terpampang jelas di hadapannya itu sama persis dengan para zombie. Sehingga dengan suara tegas yang menembus keheningan, Kapten Cha pun mengajukan pertanyaan yang menghantam jantung percakapan. Apakah Ryu Min Seok benar-benar seorang manusia? Dengan tenang, Min Seok menyampaikan bahwa tembakan yang dilepaskan para prajurit tadi sebenarnya mempan. Mendengar itu, Kapten Cha tampak tidak percaya. Alisnya pun berkerut penuh keraguan. Namun Min Seok di sana segera menjelaskan bahwa monster tersebut telah melemah setelah menerima banyak tembakan. Ia juga menambahkan bahwa makhluk itu dikenal sebagai Eater, sejenis zombie buas yang terbentuk dari gabungan dua zombie yang menjadi satu tubuh. Dengan nada tenang namun syarat pengetahuan, ia menjelaskan lebih jauh bahwa Eater memiliki kekuatan fisik yang sangat besar dan pertahanan tubuhnya adalah keunggulan utama mereka. Namun di balik kekuatan mengerikan itu, mereka menyimpan satu titik lemah, yakni bagian rahang. Dalam benaknya Min Seok pun tersenyum tipis dan bergumam bahwa secara teknis memang benar kepala mereka bisa dihancurkan. Hanya saja biasanya dibutuhkan palu godam untuk melakukannya. Kebohongan yang diselipi sedikit kebenaran itu berhasil menenangkan Kapten Cha dan ia pun mulai percaya meskipun bayangan keraguan masih bergelayut di wajahnya. Namun tatapannya di sana kembali tajam dan ia pun mengalihkan pertanyaan pada hal lain, yaitu tentang mata merah menyala milik Min Seok. Dengan nada penuh tekanan, ia menanyakan hal itu dan Min Seok kembali menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang terlahir dengan kadar melanin yang rendah, sehingga matanya memiliki warna merah yang tidak biasa. Karena itulah ia selalu menyembunyikan matanya di balik kacamata, sebab ia tahu banyak orang yang merasa tidak nyaman melihat tatapan tersebut. Setelah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, kini giliran Min Seok yang balik bertanya, dan dengan sorot mata tenang, ia pun meminta Kapten Cha menjawab apakah dirinya masih tampak seperti zombie. Mendengar pertanyaan itu, sejenak Kapten Cha terdiam karena dalam benaknya kecurigaan masih mengendap. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia juga tahu bahwa tidak mungkin seekor zombie berjuang sedemikian jauh hanya demi putrinya. Setelah mempertimbangkan hal itu, Kapten Cha pun akhirnya membalikkan badan dan memperbolehkan Min Seok serta Dami untuk masuk ke dalam supermarket. Namun sebelum melangkah pergi, ia pun mengingatkan bahwa sang ahli zombie itu akan tetap berada di bawah pengawasannya. Kapten Cha kemudian menyapu pandangannya ke sekitar. Ekspresinya berubah muram ketika melihat tubuh-tubuh anak buahnya tergeletak tak bernyawa akibat serangan zombie barusan, dan rasa kehilangan jelas terpampang di wajahnya. Tak lama kemudian, dua prajurit pun segera mendekat sembari menanyakan keadaan sang kapten. Namun Kapten Cha di sana tidak menjawabnya dan malah menendang kaki salah satu dari mereka, sehingga prajurit itu terhuyung. Lalu dengan suara lantang, ia pun memarahi keduanya dan memperingatkan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini, seharusnya mereka sudah mengevakuasi orang-orang ke parkiran bawah tanah. Salah satu dari mereka menjawab dengan gugup bahwa dirinya dan rekannya panik, dan saat mendengar alasan itu, Kapten Cha pun menanggapi bahwa jika saja monster itu tidak mati, maka semua orang yang berada di dalam toko pasti sudah terbunuh. Ia menegaskan bahwa bila anak buahnya berbuat kacau lagi, mereka akan dilemparkan langsung ke kerumunan zombie. Ucapan itu pun seketika membuat kedua prajurit tersebut segera memberi hormat dengan kaku. Namun terlihat jelas prajurit yang tadi kakinya ditendang oleh Kapten Cha kini menunjukkan wajah kesal meski ia berusaha menahannya. Kemudian Shin pun bergeser ke halaman toko tempat orang-orang berkumpul dan beristirahat setelah kekacauan yang terjadi. Di tengah kerumunan itu, Dami pun mengungkapkan rasa lega kepada ayahnya, mengaku bahwa kejadian tadi membuatnya sangat ketakutan. Lalu sang ayah di sana menoleh dan bertanya tentang bahaya yang mana yang dimaksud, dan Dami pun menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah bahaya terkait identitas sang ayah. Ia mengaku terkesan saat melihat ayahnya yang mampu berbohong dengan wajah begitu datar, tetapi hatinya sendiri nyaris meledak karena ketakutan jika kebohongan itu terbongkar.
Merespon itu Min-sok di sana hanya menghela nafas ringan dan merasa bersyukur karena Kapten Cha tidak sedang dalam mode gagal otak. Selain itu, ia juga yakin jika sang kapten bukanlah tipe orang yang akan sembarangan mengayunkan pisau pada orang lain tanpa alasan. Mendengar itu, sontak Dami di sana menoleh dengan heran, lalu bertanya, apakah ayahnya sebenarnya mengenal Kapten Cha? Sekilas kenangan kehidupan sebelumnya pun terlintas di benak Min-sok tentang masa di mana Kapten Cha pernah menjadi rekan, tapi ia di sana memberitahu Dami bahwa ia tidak mengenal Kapten Cha. Namun Dami masihlah bingung, apalagi ketika mendengar ayahnya menggunakan bahasa gaul seperti mode gagal otak. Dan dengan rasa ingin tahu, ia pun bertanya dari mana ayahnya bisa tahu istilah itu. Sang ayah pun hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa dirinya belajar dari putrinya sendiri. Mendengar itu, Dami pun terkejut dan menanggapi dengan ragu sembari mengatakan bahwa dirinya merasa belum pernah mengajarkan istilah tersebut. Namun sang ayah di sana tersenyum dan menjawab bahwa itu sudah pernah, dan tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dalam benaknya Min-sok pun mengingat momen kehidupan sebelumnya saat Dami mengajarkannya hal-hal gaul. Mendengar jawaban ayahnya tadi, Dami pun semakin bingung. Namun sang ayah di sana segera bergegas pergi sambil meminta putrinya untuk menunggu sebentar karena ia ingin mengambilkan sesuatu untuk Dami makan. Sejenak Dami di sana hanya memalingkan pandangan dengan wajah cemberut. Jemarinya pun sibuk memainkan helaian rambutnya. Dan sang ayah di sana hanya melirik sekilas ke arah putrinya sebelum benar-benar pergi. Sejenak ingatan Min-sok pun kembali ke momen saat mereka hendak berangkat ke supermarket A. Saat itu, Dami menatapnya dengan serius dan menyuruhnya berjanji sambil menggenggam kacamata di tangannya. Ia pun meminta agar ayahnya tidak pernah menceritakan keanehan dirinya kepada siapapun. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Dami pun menegaskan bahwa jika orang lain sampai tahu tentang keanehan ayahnya, maka bukan hanya ayah, bahkan dirinya sendiri pun bisa berada dalam bahaya. Ia pun memohon dengan sungguh-sungguh agar sang ayah menepati janjinya. Sementara itu, sembari berkeliling supermarket, Min-sok pun membenarkan perkataan putrinya itu dalam benaknya. Ia sadar betul jika orang-orang sampai tahu tentang siapa dirinya yang sebenarnya, semuanya pasti akan menjadi kacau dan menggila. Beberapa saat kemudian, Min-sok pun kembali ke tempat Dami dan ia di sana memanggilnya dengan lembut. Namun setibanya di sana, ia mendapati bahwa putrinya sudah tertidur pulas. Karena itu dengan tanpa suara, ia pun segera mengambil selimut lalu menyelubungkannya dengan penuh kelembutan di tubuh Dami. Meski tampak tenang di luar, kepala Ryu Min-sok masihlah dipenuhi dengan kegelisahan dan ia pun memikirkan keanehan situasi yang terjadi belakangan ini, bahwa zombie-zombie bermunculan terlalu cepat, bahkan jumlahnya kini lebih dari 100 hanya di depan pintu. Namun yang lebih mencengangkan adalah jenis mutasi baru kini telah muncul hanya dalam waktu 1 minggu. Dari 99 kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah sekalipun melihat zombie bergerak dengan kecepatan secepat itu, sehingga kecepatan semacam ini mengubah segalanya dan membuat semua prediksi menjadi mustahil. Namun secara perlahan, ia pun mulai menyadari satu hal, bahwa alasan mengapa zombie-zombie itu berevolusi semuanya, yaitu karena keberadaan dirinya sendiri. Min-sok pun memejamkan mata dan menajamkan inderanya hingga menembus jarak beberapa kilometer dari kota. Jauh di balik hutan, ia bisa merasakan bahwa para zombie itu sadar akan kehadirannya. Mereka mencari dirinya dan menginginkannya mati, bahkan menginginkan putrinya ikut binasa. Atau mungkin justru mereka yang merasa takut. Min-sok mengakui jika dirinya tidak tahu pastinya. Namun satu hal yang jelas, bagi mereka dirinya adalah sebuah variabel. Singkat cerita, Min-sok pun kini telah tiba di dalam hutan dan berdiri menghadapi para tamunya yang berkumpul di satu tempat. Di tangannya, ia membawa sebuah tangga besi yang besar. Dan dengan tubuh tegak penuh wibawa, ia merasa jika situasi kali ini menguntungkannya karena semua musuh sudah berkumpul di satu titik, sehingga ia tidak perlu repot-repot lagi mencarinya satu persatu. Lalu ia pun berkata dengan nada penuh tantangan, "Apa yang kalian tunggu? Cepat mulai pestanya sebelum anak-anak bangun." Terlihat di sana, Min-sok pun membuka tangga besi itu dengan paksa, kemudian mematahkannya menjadi 2 bagian. Dengan sorot mata penuh tekad, ia pun menyatakan bahwa dirinya sudah siap untuk memasak. Di detik berikutnya, gerombolan zombie di sana langsung menyerbu secara bersamaan dari segala arah.
salah satu tangga seketika dihantamkan ke zombie yang lebih dulu melesat ke arahnya, membuat tubuh makhluk itu terpental ke udara dan hancur berantakan. Dengan kedua tangga besi di tangannya, Minsok di sana mulai melancarkan pembantaian brutal. Gerakannya pun liar, namun setiap tebasannya tajam dan penuh tenaga, mencincang setiap zombie yang berani mendekat. Tiba-tiba saja, salah satu zombie pun berhasil menggigit lengan kirinya dengan ganas. Rahangnya seketika menutup kuat, sampai-sampai memutuskan lengan Minsok. Darah hitam pun langsung menyembur, namun ia di sana tidak goyah sedikit pun. Dalam hitungan detik, ia pun menendang zombie itu keras-keras hingga tubuhnya terpelanting ke tanah. Saat monster itu masih terguncang, Minsok pun langsung melompat ke atasnya dan tubuhnya menekan kuat. Lengan yang baru saja terputus pun seketika beregenerasi dan otot serta dagingnya langsung tumbuh kembali. Lalu tinjunya yang baru pulih itu pun terkepal rapat dan siap menghantam. Terlihat di sana, tinju Minsok di sana langsung meluncur dari langit bagaikan meteor, menghancurkan kepala zombie hingga meledak, sampai-sampai membuat pecahan tulang dan daging berhamburan. Namun gelombang zombie di sana tidaklah berhenti, dan Minsok kini dikepung oleh segerombolan zombie ular raksasa. Makhluk-makhluk itu pun membuka rahangnya lebar, lalu memuntahkan cairan ungu pekat ke arah Minsok secara bersamaan. Cairan itu mendesis dan beracun, bahkan mengebul ganas. Namun dari balik kepulan ungu pekat itu, sosok Minsok muncul kembali dengan tubuh utuh dan matanya menyala penuh amarah. Dengan kedua tangga di tangannya, Minsok pun menghantam para zombie ular itu dengan sangat kuat hingga tubuh mereka pun terhempas ke tanah dan menimbulkan dentuman keras. Lalu Minsok di sana kembali melompat tinggi dan dalam satu gerakan cepat menarik dua kapak yang tersembunyi di punggungnya. Dengan bersenjatakan dua kapak itu, Minsok pun mengamuk tanpa ampun. Tebasan demi tebasan terus menghantam, memotong, mencincang, dan meluluh lantakkan semua zombie yang tersisa. Tubuh-tubuh mereka hancur, tercabik, dan tercerai-berai, hingga pada akhirnya hanya menyisakan satu zombie terakhir di hadapannya. Zombie terakhir itu menggeram dan langsung memanjangkan lengannya untuk menyerang. Namun Minsok di sana bergerak jauh lebih cepat, sembari menghentakkan kakinya keras-keras dan menginjak kepala zombie itu hingga wajahnya hancur berkeping-keping. Makhluk itu pun meraung keras, teriakannya melengking sampai-sampai bisa memekakkan telinga. Lalu dengan satu tebasan kilat, Minsok pun mengayunkan kapaknya menebas leher zombie itu, sehingga kepala makhluk itu seketika terlempar ke udara dan darah hitam langsung muncrat deras. Malam itu, Ryu Minsok yang murka menghabisi seluruh zombie yang berada di hutan, meninggalkan kehancuran dan genangan darah. Singkat cerita, waktu terus bergulir hingga pagi hari pun tiba di supermarket A. Di dalam ruangan, terlihat Dami yang masih tertidur pulas setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Perlahan ia di sana membuka matanya, lalu duduk sambil meregangkan tubuh yang kaku. Sesaat setelah pandangannya jernih, ia pun langsung melihat sosok yang selalu ia nantikan, yaitu ayahnya yang kini telah berdiri di hadapannya sambil membawa sarapan sederhana untuk putrinya tercinta. "Ini makanlah, kamu pasti lapar," ucap Minsok dengan suara lembut penuh kasih sayang. Sejenak Dami di sana masihlah terdiam, lalu perlahan senyumnya merekah penuh haru. Ia pun mengangguk pelan, dan matanya di sana seketika berbinar dengan rasa syukur sekaligus lega. Kini Shin pun bergeser menuju ruangan Kapten Cha. Di sana Kapten Cha tampak sangat terkejut ketika menerima laporan dari salah satu anak buahnya, dan sang bawahan pun menjelaskan dengan nada gugup mengenai suara keras yang terdengar terus-menerus pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat pengintaian dilakukan pagi ini, terlihat seluruh zombie di area itu telah lenyap tak bersisa. Kapten Cha sontak menggebrak meja dengan keras, dan suaranya pun meledak penuh ketidakpercayaan saat ia menegaskan bahwa hal tersebut mustahil terjadi. Menurutnya, para zombie tidak mungkin saling bertarung, apalagi saling memusnahkan. Sementara bawahan itu pun juga heran, dan dengan nada ragu, ia pun tetap menyampaikan bahwa dirinya juga sulit untuk mempercayai hal itu. Namun ia menekankan bahwa apa yang ia laporkan bukanlah sekadar kabar burung. Semuanya benar-benar ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sejenak Kapten Cha di sana terdiam, pandangannya kosong sesaat. Ia pun mulai merenung dan pikirannya dipenuhi kebingungan.
Baginya, mustahil semua zombie dapat dimusnahkan hanya dalam waktu 4 jam. Hal itu terlalu cepat, bahkan terlalu luar biasa untuk dipercaya. Namun kenyataan di hadapannya tidak bisa dibantah. Lalu matanya perlahan beralih ke arah radio di meja, dan sebuah kesadaran muncul dalam benaknya. Dengan dimusnahkannya seluruh zombie di area itu, ia tahu betul tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Dengan nada tegas dan penuh wibawa, Kapten Cha pun langsung memerintahkan bawahannya untuk segera memanggil semua orang. Ia menegaskan dengan suara lantang bahwa rencana evakuasi supermarket A akan segera dimulai. Kini kita beralih ke supermarket. Terlihat salah seorang di sana tampak sedang menempelkan wajahnya di kaca jendela besar. Matanya menyapu pemandangan di luar dengan penuh rasa was-was. Namun sejauh mata memandang, tak terlihat satupun zombie yang biasanya berkeliaran di area tersebut. Di tengah kerumunan, seseorang pun berbisik pelan, namun cukup terdengar oleh yang lain, mengatakan bahwa ia mendengar percakapan para prajurit yang menyebut semua zombie telah dimusnahkan. Mendengar kabar itu, suasana yang semulanya tegang seketika langsung pecah, dan orang-orang bersorak riang. Bahkan wajah mereka dipenuhi sukacita dan rasa lega. Di tengah keriuhan itu, Dami yang berdiri di samping ayahnya pun berkata lirih, mengakui bahwa ia juga merasakan jika para zombie memang telah menghilang. Namun sang ayah di sana tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah helm project dan langsung memakaikan helm itu ke kepala putrinya. Dengan suara serius dan nada yang tidak bisa ditawar, ia pun menegaskan bahwa apapun yang terjadi nanti, Dami tidak boleh melepaskan helm itu dalam keadaan apapun. Seketika Dami di sana terdiam dan keningnya berkerut penuh kebingungan. Ia pun hendak bertanya tentang maksud ayahnya, tetapi sebelum sempat ia bicara, langkah kaki berat terdengar mendekat dari belakangnya. Terlihat Kapten Cha tiba bersama beberapa prajuritnya, membawa aura wibawa yang langsung membungkam kerumunan. Kapten Cha pun langsung mengangkat pengeras suara, lalu bersuara lantang, jelas, dan tegas. Ia pun mengumumkan bahwa pagi ini, dan untuk alasan yang belum diketahui, para tentara telah memastikan bahwa semua zombie di wilayah ini benar-benar disapu bersih. Sorak-sorai pun kembali bergemuruh, dan suasana pun menjadi riuh penuh euforia. Bahkan beberapa orang melompat gembira, seakan-akan seluruh penderitaan mereka akhirnya berakhir. Namun Kapten Cha di sana belum selesai. Dan dengan nada yang tiba-tiba menjadi lebih serius, ia pun melanjutkan pengumumannya sembari menyatakan bahwa dengan menghilangnya semua zombie, mereka semua akan segera meninggalkan tempat ini sekarang juga. Sorakan di sana mendadak terhenti dan keheningan pun mencengkeram ruangan itu. Semua orang pun tertegun, bahkan saling pandang dengan tatapan bingung dan penuh tanya. Mereka pun tak mengerti mengapa harus pergi jika wilayah ini sudah aman. Dengan wajah tegas dan mata yang tajam, Kapten Cha pun mulai menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu, tepat sebelum komunikasi radio terputus, ia sempat menerima panggilan dari Brigade Infanteri Mekanik kedua. Kapten Cha menegaskan bahwa brigade tersebut seharusnya adalah satu-satunya unit militer yang masih tersisa di wilayah Gyeonggi. Mereka memiliki kendaraan tempur berlapis baja dan pasukan yang cukup besar untuk melindungi warga sipil. Namun yang terpenting, mereka masih bisa menampung serta mengevakuasi orang-orang yang selamat. Mendengar itu, kerumunan orang di sana tetap dipenuhi keraguan. Bahkan beberapa orang mulai bersuara keras mempertanyakan keputusan itu dan menganggap terlalu berbahaya jika mempertaruhkan nyawa semua orang hanya berdasarkan panggilan radio yang tak pasti. Apalagi panggilan itu sudah terputus 3 hari yang lalu. Kapten Cha pun memerintahkan semua orang untuk tenang, dan dengan suara penuh keyakinan, ia pun berkata bahwa dirinya mengenal betul orang yang melakukan panggilan itu. Ia menyebut nama sandi orang itu, yaitu Blue Hawk, dan menegaskan bahwa jika panggilan itu memang datang dari Blue Hawk, maka dirinya akan mempercayainya sepenuhnya, tanpa ragu sedikit pun. Namun kata-kata itu belumlah cukup untuk meruntuhkan keraguan yang sudah terlanjur mengakar. Dan suara protes kembali menggema. Bahkan sebagian orang berseru bahwa mempercayai panggilan yang tak jelas asal-usulnya hanyalah tindakan nekat yang sama saja dengan bunuh diri. Merespon itu, suara Kapten Cha seketika berubah menjadi penuh tekanan saat ia memperingatkan bahwa jika para zombie kembali muncul di wilayah ini, mereka tidak akan punya kesempatan untuk
bertahan hidup. Seorang warga sipil di sana langsung menyanggah sembari meyakinkan semua orang bahwa zombie tidak akan kembali dan mereka sebaiknya tetap tinggal. Lalu seorang pria bertopi di sana menimpali dengan nada geram. Ia pun berteriak bahwa keputusan ini jelas gegabah dan emosional, dan jika pemimpin mereka seorang pria, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Ucapan itu seketika membuat wajah Kapten Cha memerah dan amarahnya hampir meledak. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Ryu Min-sok pun maju ke tengah kerumunan, dan dengan suara tenang ia pun menyatakan bahwa para zombie pasti akan kembali. Pria bertopi itu langsung melangkah maju dan mencengkeram bahu Min-sok sambil membentak memintanya untuk tidak sok tahu. Namun tiba-tiba nafas pria itu tercekat, wajahnya pun memucat ketika Min-sok menggenggam balik bahunya dengan lebih kuat sambil menatapnya dengan sorot mata yang mengintimidasi terlihat di sana. Bagi pria bertopi itu, aura yang dikeluarkan oleh Min-sok sangatlah mengerikan. Dengan suara datar namun penuh ancaman, Min-sok pun memperingatkan bahwa jika mereka memilih tinggal di sini, itu sama saja dengan menyerahkan diri di atas piring makan untuk para zombie dan hanya menunggu giliran untuk mati. Mendengar ucapan Min-sok, pria bertopi itu seketika langsung melepaskan genggamannya dan mundur ketakutan sembari mengusap dadanya yang terasa sesak. Orang-orang lain pun segera mengerumuni Min-sok dan menanyakan apakah ia bisa menjamin keselamatan mereka semua. Merespon itu, Min-sok di sana menggeleng pelan, mengakui bahwa dirinya tidak bisa memberi jaminan apapun, dan jawaban itu sontak membuat sebagian orang mencibir, bahkan menuduhnya hanya bicara kosong. Namun Min-sok di sana kembali berbicara, dan kali ini suaranya menggema di tengah keheningan. Ia pun melempar pertanyaan balik. Jika mereka menolak mengikuti para prajurit, apakah mereka yakin bisa bertahan hidup tanpa bantuan militer? Dalam sekejap suasana pun menjadi senyap dan orang-orang saling berpandangan, lalu mulai berbisik-bisik mempertimbangkan kata-kata itu. Perlahan, keyakinan pun mulai tumbuh dan beberapa warga menyadari bahwa apa yang dikatakan Kapten Cha adalah benar. Tanpa para prajurit, mereka pasti sudah mati sejak lama. Perasaan itu menyebar dengan cepat dan tak lama kemudian teriakan dukungan bergema. Satu persatu dari mereka meyakinkan diri dan memutuskan untuk mempercayakan sepenuhnya keselamatan mereka kepada para prajurit. Melihat itu, Kapten Cha di sana hanya terdiam mematung, tak percaya bahwa dalam sekejap dan tanpa usaha keras, Ryu Min-sok berhasil mengubah opini semua orang. Ia pun melirik pria di sampingnya sembari bertanya-tanya dalam hati tentang siapa sebenarnya sosok itu. Lalu tiba-tiba saja dengan nada datar, Min-sok di sana mengatakan bahwa Kapten Cha tidak perlu berterima kasih, yang seketika membuat Kapten Cha tersulut emosi. Namun Min-sok pun segera menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meyakinkan orang-orang dalam situasi sulit, dan ia juga menegaskan bahwa semua yang ia lakukan ini semata-mata hanya untuk melindungi dirinya dan putrinya. Dengan senyum tipis, Min-sok menambahkan bahwa jika Kapten Cha adalah pemimpinnya, maka dirinya akan mempercayainya. Perkataan itu lagi-lagi membuat Kapten Cha hanya bisa terdiam. Ia kemudian mengangkat pengeras suaranya dan langsung mengumumkan bahwa operasi pelarian akan dimulai sekarang juga. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa dirinya akan memastikan semua orang keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Singkat cerita, semua orang kini telah dipindahkan ke dalam 2 bus besar yang masing-masing dikawal truk militer di bagian depan dan belakang. Suasana di dalam bus terasa tegang dan para prajurit duduk siaga, siap menghadapi ancaman yang mungkin datang kapan saja. Terlihat Kapten Cha kini berada di posisi paling depan untuk mengawal semua orang. Sopir tim Kapten Cha pun berkomentar bahwa rasanya aneh harus menyeberangi Sungai Han lagi setelah sekian lama. Namun Kapten Cha di sana membalas dengan tegas, menyuruhnya tetap waspada karena ini baru permulaan. Dan benar saja, tak lama kemudian suasana mendadak kacau dan wajah semua orang berubah panik. Terlihat di sana, dari arah depan terdapat gerombolan zombie muncul dan berlari liar, siap menyergap manusia berdarah segar. Kapten Cha pun segera mengabarkan pada barisan belakang bahwa zombie telah terlihat. Ia menandai momen itu sebagai awal dimulainya operasi dan segera memerintahkan agar kendaraan warga sipil serta satu tim mengarah ke kanan, sementara tim yang dipimpinnya bergerak ke kiri. Kapten Cha memahami sifat dasar zombie, bahwa pendengaran mereka
jauh lebih tajam daripada penglihatan. Karena itu timnya segera menjatuhkan kaleng-kaleng besi ke jalanan untuk menimbulkan suara berisik demi memancing para zombie agar mengejar mereka. Rencana itu pun berhasil dan para zombie langsung berbondong-bondong memburu kendaraan Kapten Cha. Kapten Cha berteriak pada sopir agar menjaga jarak dan jangan sampai zombie berhasil mengejar. Namun si sopir pun mulai panik dan berteriak bahwa jumlah zombie terlalu banyak. Dan jika situasi terus seperti ini, mereka pasti akan terkejar. Terlihat di sana karena suara bising kaleng-kaleng sebelumnya. Zombie yang mengikuti mereka kini jumlahnya terus saja bertambah. Kapten Cha pun segera memberi perintah dengan suara lantang, memerintahkan timnya untuk segera menuju jembatan Seongsan. Sifat kedua zombie adalah tidak peduli apapun situasinya. Mereka akan selalu menyerang manusia tanpa henti. Terlihat tim Kapten Cha yang dikejar rombongan zombie kini sudah berada hanya beberapa meter dari jembatan yang terputus. Menyadari bahaya di depan mata, Kapten Cha segera berpegangan erat pada mobil dan memerintahkan sopir untuk segera berputar balik. Seketika itu, si sopir di sana langsung membanting setir dengan keras dan guncangan hebat langsung membuat para penumpang hampir terpelanting keluar dari kursi mereka. Dengan susah payah, mobil itu pun berhasil berputar arah meski nyaris jatuh ke sungai di bawah jembatan. Sementara itu, zombie-zombie yang berada di barisan depan terus saja berjalan tanpa henti, tak mampu berhenti atau mengerem. Akibatnya, mereka saling bertabrakan dengan zombie yang ada di belakang dan sebagian dari mereka langsung terperosok ke sungai. Namun zombie-zombie yang tersisa tiba-tiba saja menghentikan langkah ketika melihat kendaraan Kapten Cha yang berbalik arah. Sifat ketiga zombie yaitu bagian belakang mereka adalah titik kelemahan yang paling fatal. Saat seluruh perhatian zombie tertuju pada kendaraan Kapten Cha, sebuah kendaraan berat tiba-tiba datang dari arah belakang dan roda baja raksasa itu seketika melindas tubuh-tubuh busuk mereka tanpa ampun. Ryu Min Sok yang berada di balik kemudi roller itu pun langsung berteriak penuh semangat dan berkata bahwa penggilas jalan telah datang. Road roller yang dikemudikannya itu melaju kencang dan dengan tekanan bobot bertonton itu seketika menghancurkan apapun yang dilaluinya. Tubuh-tubuh zombie itu pun remuk dan hancur lebur di bawah roda baja. Namun bukannya menghindar, para zombie di sana malah berbalik berlari menuju Min Sok, seolah tertarik pada suara dan getaran mesin berat. Darah serta daging busuk yang muncrat ke segala arah itu pun membuat tim Kapten Cha yang menyaksikan dari kejauhan terbelalak ngeri. Satu persatu zombie terus dilindas, kemudian terdorong mundur hingga jatuh ke sungai. Jalanan yang sebelumnya bersih kini berubah menjadi lautan darah dan potongan tubuh yang tak terbentuk akibat ulah Ryu Min Seok. Sementara itu, suasana beralih ke barisan bus yang melaju lebih dulu. Di dalam salah satu bus, terlihat Dami yang sedang duduk terdiam dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Pikirannya terus mengingat percakapan terakhir dengan sang ayah. Saat itu, ia memohon agar ayahnya tidak melakukan hal berbahaya. Namun Min Sok dengan tenang menyampaikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan tugas itu selain dirinya. Dan ia pun berjanji pada Dami bahwa ia tak akan pergi terlalu jauh dari putrinya. Dengan suara pelan, Dami di sana bertanya tentang bagaimana jika para tentara menyadari keanehan yang dimiliki ayahnya. Belum sempat ia larut lebih jauh dalam kekhawatiran, tiba-tiba saja terdengar seruan dari bagian depan bus yang berkata jika tim Kapten Cha baru saja kembali. Dami pun menoleh dengan cepat dan matanya seketika membelalak. Ia tak percaya melihat ayahnya kini telah berada di antara rombongan prajurit sembari mengendarai mesin berat yang berlumuran darah. Kapten Cha yang bergelantungan di sisi road roller berteriak lantang, memerintahkan tim lain untuk segera mundur ke belakang. Dari kejauhan, terlihat rombongan zombie terus berdatangan dan bergerak seperti gelombang yang tak terbendung. Namun itu bukan masalah besar bagi mereka, karena road roller yang dikendalikan Ryu Min Sok langsung melaju dengan roda baja raksasanya menggilas para zombie tanpa ampun dan meninggalkan debu remuk serta darah yang mengalir di jalanan. Dengan jalur yang kini bersih dari ancaman, perjalanan pun menjadi lancar dan aman, membuat seluruh rombongan bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan panjang yang penuh ketegangan, kini semua rombongan akhirnya berhasil mencapai tujuan mereka dengan selamat. Kapten Cha dan para prajurit menghela nafas lega saat kendaraan terakhir memasuki area yang aman.
pada sore hari pukul 6.45, seluruh unit Kapten Cahieri telah tiba di markas Brigade Infanteri Mekanik kedua, salah satu benteng pertahanan terakhir di jalur menuju Daejeon. Markas ini dikenal karena kepemimpinan yang kuat dan disiplin, dan menjadi tumbuhnya harapan banyak penyintas di wilayah itu. Ryu Min Seok pun memandangi markas tersebut, dan dalam hatinya ia masih tak percaya jika mereka bisa sampai hanya dalam 8 hari, sebuah kecepatan yang bahkan memecahkan rekor perjalanan sebelumnya. Namun meski dirinya kini jauh lebih kuat, ia sadar untuk tidak boleh lengah, karena satu kesalahan saja bisa membuat Dami kehilangan nyawanya. Ia pun harus bersabar dan tetap mengikuti rute yang sudah ia lalui di kehidupan sebelumnya. Rute yang sudah terbukti berhasil, dan mulai dari titik ini semuanya benar-benar akan dimulai. Sementara itu, para tentara yang ikut dalam perjalanan kini sedang memuji Min Sok tanpa henti. Mereka pun mengakui jika awalnya mereka ragu jika Min Sok mau bergabung, tapi pada kenyataannya berkat Min Sok mereka berhasil melewati berbagai rintangan mematikan. Salah satu prajurit bahkan memuji keahlian Min Sok dalam mengendarai kendaraan berat dan bertanya apakah ia bekerja di bidang konstruksi sebelumnya. Min Sok pun hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa dirinya hanya belajar sendiri, karena semakin banyak keterampilan yang ia kuasai, semakin besar pula peluangnya untuk bertahan hidup. Setelah kendaraan berhenti sepenuhnya, semua orang turun satu persatu, dan Kapten Cha di sana mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Min Sok. Namun Min Sok di sana menatapnya penuh goda, lalu bertanya apakah hanya itu yang ingin Kapten Cha sampaikan. Namun Kapten Cha hanya terdiam sesaat dan tak langsung menjawab. Min Sok pun terus mendesaknya, membuat Kapten Cha akhirnya meninggikan suara sembari menyuruh Min Sok untuk diam. Namun Min Sok di sana hanya membalasnya dengan senyum samar, seakan menikmati ketegangan di antara mereka. Dari arah pintu masuk markas, terlihat beberapa prajurit Brigade Infanteri Mekanik kedua sudah bersiap menyambut mereka. Di barisan depan, Sersan Lee In-hee melangkah maju sembari memberikan hormat kepada Kapten Cha, lalu menyampaikan dengan suara tegas bahwa ia sudah lama menunggu kedatangan sang kapten dan pasukannya. Mendengar itu, Kapten Cha sontak menjadi terkejut dan tak menyangka jika kolonel sudah memprediksi kedatangan mereka. Sersan Lee pun mengangguk, lalu menambahkan jika kolonel juga menyebutkan bahwa akan ada seorang prajurit wanita keras kepala yang akan datang dan membuat keributan. Seketika wajah Kapten Cha di sana langsung menghitam, sementara prajurit yang berdiri di belakangnya ikut menegang sembari menahan tawanya. Dengan nada kesal, Kapten Cha segera menanyakan tentang keberadaan sang kolonel. Sersan Lee pun menjawab bahwa kolonel saat ini sedang berada di gerbang belakang, tempat di mana zombie baru muncul. Mendengar itu, sontak Kapten Cha di sana pun seketika tersentak kaget dan buru-buru bertanya, apakah kolonel menghadapi para zombie itu sendirian? Sersan Lee pun menegaskan bahwa kolonel memang sendirian di sana. Sementara Kapten Cha terlihat bingung dan khawatir. Ia pun tak habis pikir bagaimana pria yang sudah tidak muda lagi bisa bertindak seberani itu. Sejenak Sersan Lee di sana hanya terdiam. Meski dalam benaknya, ia tahu betul jika kolonel memang mampu melakukan hal tersebut seorang diri. Kemudian Shin pun beralih ke gerbang belakang brigade. Dari menara pengawas, seorang prajurit berseru lantang melaporkan bahwa rekor baru telah tercapai, yaitu 27 detik. Mendengar itu, sang kolonel pun terkekeh kecil, lalu berkomentar dengan santai bahwa kapak memang jauh lebih efektif daripada senjata api. Terlihat di hadapannya, seekor zombie kini telah tergeletak tak bernyawa dengan rahang yang terbelah. Seorang pria parubaya bertubuh kekar berdiri dengan senyum puas. Ia adalah Blue Hawk, Kolonel Cha Bung-ho, mantan komandan pasukan perang khusus yang kini menjabat sebagai pemimpin Brigade Infanteri Mekanik kedua dari atas menara. Beberapa prajurit dari menara pun menyarankan agar lain kali Kolonel Ho menggunakan senjata api, mengingat resiko tergigit yang bisa berakibat fatal. Namun Kolonel Ho di sana malah tertawa terbahak-bahak dan dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Cha Bung-ho tidak akan pernah kalah dari makhluk seperti itu. Ia kemudian menatap kepala zombie yang digenggamnya, lalu berkata kepada bawahannya bahwa jika mereka berada di level yang sama dengannya, mereka akan bisa melihat segalanya dengan jelas, termasuk menilai seberapa kuat kemampuan bertarung musuh hanya dengan sekali tatap. Setelah itu, ia berseru lantang menyatakan bahwa karena level mereka masih jauh di bawahnya,
kehadiran mereka di medan pertempuran justru hanya akan menghambatnya. Setelah berhasil membereskan para zombie di sekitar gerbang, Kolonel Ho pun mengeluh sambil memegang punggungnya yang terasa nyeri. Ia sadar betul bahwa usianya mulai mempengaruhi ketangguhan fisiknya. Meski begitu, rasa kecewa jelas terlihat di wajahnya karena para zombie yang datang kali ini hanyalah sampah lemah yang tidak memberi tantangan berarti. Saat ia bergumam tentang itu, tiba-tiba saja salah satu zombie yang sebelumnya dihantamnya bangkit kembali. Kolonel Ho pun hanya mendengus memuji ketahanan makhluk itu yang masih bisa berdiri setelah menerima pukulan telak. Lalu zombie itu pun mendadak melesat sambil meraung ganas. Namun sebelum makhluk itu sempat menyerang, suara berat mesin menggema keras. Sebuah road roller meluncur dan langsung menggilas zombie tersebut hingga hancur lebur. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu seketika terkejut bukan main. Mata mereka terbelalak melihat mesin konstruksi muncul begitu tiba-tiba. Sementara itu, Kolonel Ho pun seketika memasuki mode siaga penuh. Pandangannya tajam, tubuhnya menegang, dan insting bertarungnya terpicu. Namun begitu ia melihat sosok yang mengemudikan road roller itu, keterkejutannya semakin besar. Kata-kata yang pernah ia ucapkan sendiri terngiang di benaknya, bahwa ketika berada di level tertentu, ia mampu melihat dan mengukur kekuatan lawan hanya dengan sekali tatap. Tapi kali ini sosok yang berdiri di hadapannya benar-benar tak terbaca. Ryu Min-sok pun turun dari road roller sambil melambaikan tangan, dan dengan nada tenang ia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia datang bersama Kapten Cha setelah menerima informasi dari prajurit yang berjaga di pintu depan. Namun sapaan hangat itu langsung dibalas dengan tindakan yang mengejutkan. Tanpa peringatan, Kolonel Ho langsung mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh menebas ke arah Min-sok. Melihat itu, para prajurit pun seketika langsung panik bukan main, sembari berseru kebingungan melihat sang kolonel yang menyerang seorang warga sipil tanpa alasan. Namun teriakan panik itu tiba-tiba saja berubah menjadi keterkejutan yang jauh lebih besar. Terlihat di sana, Min-sok pun mampu menahan tebasan kapak tersebut hanya dengan tangan kosong. Kolonel Ho yang merasakan bahaya luar biasa dari Min-sok segera berseru lantang, memerintahkan kedua bawahannya untuk segera mundur dan mengaktifkan sinyal darurat merah. Dengan suara tegas, ia memperingatkan mereka bahwa orang yang berdiri di hadapannya ini bukanlah manusia biasa, melainkan monster. Min-sok di sana pun tetap tenang, dan dengan nada datar, ia berkata bahwa mata Kolonel Ho memang tidak bisa ditipu. Mendengar ucapan itu, Kolonel Ho seketika mengernyit heran dan tak memahami maksud sebenarnya. Hanya dengan satu remasan ringan, Min-sok pun mematahkan kapak yang ia genggam menjadi serpihan logam. Setelah itu, ia menatap Kolonel Ho sembari menyampaikan bahwa ia harus tetap berada di tempat ini dan membutuhkan izin dari kolonel untuk melakukannya. Namun ia juga sadar bahwa situasi seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan pembicaraan biasa. Pernyataan berikutnya itu pun membuat Kolonel Ho tercengang. Namun di saat yang sama, jiwa tempurnya membara. Sambil mengangkat tinjunya, Min-sok pun menegaskan jika kata-kata tidak lagi berguna, maka hanya ada satu cara untuk berkomunikasi dengan jelas, yaitu percakapan melalui tubuh. Kolonel Ho seketika menatap tajam pria di depannya. Melalui suaranya yang berat dan penuh tekanan, ia bertanya apakah maksud pria itu benar-benar ingin menantangnya bertarung. Sambil berbicara, ia melepaskan perlengkapan tempurnya satu persatu, dan armor yang dikenakannya langsung berjatuhan ke tanah. Dengan suara berdentam berat, otot-ototnya menegang ketika ia mengepalkan tinju, dan sorot matanya dipenuhi gairah bertarung dengan nada yang semakin panas. Kolonel Ho pun menyatakan bahwa ia sudah melihat berbagai macam kegilaan di medan perang. Namun ini adalah yang paling tak terduga. Ia juga ingin tahu bagaimana Min-sok bisa mengetahui bahwa dirinya sangat menyukai pertarungan yang benar-benar jantan. Dalam sekejap, sosok Kolonel Ho lenyap dari tempatnya. Dalam kecepatan yang sulit ditangkap mata, ia sudah berada tepat di atas Min-sok, dan tinjunya terhunus, siap menghantam dengan kekuatan mematikan. Di saat itu, ia pun berkata, "Mari lihat bajingan macam apa engkau sebenarnya." Sementara itu, rombongan Kapten Cha kini tampak kebingungan ketika sirin peringatan kode darurat bergema di seluruh markas. Suara keras dari pengeras suara memerintahkan warga sipil segera bergerak menuju shelter terdekat, dan seketika panik mulai menyelimuti mereka.
Kapten Cha pun segera menoleh pada prajurit pengawalnya sembari bertanya dengan nada mendesak tentang apa yang sedang terjadi. Prajurit itu pun tampak gugup karena tidak sepenuhnya yakin, namun ia berjanji akan menjelaskan setelah semuanya terkendali. Dan untuk saat ini, ia meminta mereka mengikuti prosedur yang ada tanpa banyak tanya. Lalu tiba-tiba saja, seorang kapten lain bernama Kwak datang ke tempat Kapten Cha berada. Ia pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Kapten Cha, dan hal itu seketika membuat seluruh rombongan tersentak kaget. Kapten Cha sendiri berusaha untuk menahan rasa kesalnya dan dengan dingin bertanya apa maksud tindakan Kapten Kwak. Kapten Kwak pun dengan tegas dan penuh tekanan menjelaskan bahwa monster yang saat ini menyerang kolonel di gerbang belakang sempat menyebut nama Kapten Cha. Pernyataan itu sontak membuat semua orang terdiam bingung. Dan Kapten Cha sendiri tampak kebingungan. Ia tidak mengerti maksudnya. Kemudian Kapten Kwak menyebut nama Ryu Min-sok sebagai orang yang menyerang kolonel. Dan dengan tatapan penuh kecurigaan, ia mendesak Kapten Cha untuk segera mengungkapkan identitas Min-sok yang sebenarnya. Kebingungan semakin memuncak dan semua orang bertukar pandang tak percaya. Hanya Dami yang wajahnya memucat karena ia satu-satunya yang benar-benar memahami siapa yang dimaksud Kapten Kwak. Kembali ke pertarungan sengit antara Min-sok dan Kolonel Ho. Udara pun bergetar ketika pukulan maut Min-sok menghantam dinding di belakang Kolonel Ho. Dan dengan kecepatan luar biasa, Kolonel Ho berhasil menghindar. Namun matanya di sana seketika terbelalak saat melihat dinding tebal itu hancur menjadi serpihan. Meski begitu, Kolonel Ho pun langsung membalas dengan tendangan keras yang mendarat telak di tubuh Min-sok. Dengan nafas berat dan penuh ketegangan, ia bertanya apakah dengan kekuatan sebesar itu, Ryu Min-sok masih pantas menyebut dirinya manusia. Terlihat di sana, Min-sok pun mampu menahan tendangan Kolonel Ho, dan otot-ototnya seketika menegang kuat saat hentakan itu menghantam. Dalam sekejap, tubuh Min-sok tiba-tiba saja menghilang dari pandangan. Kolonel Ho segera menyadari keanehan itu, dan sebelum sempat ia bereaksi, Min-sok di sana sudah muncul di belakangnya. Dengan tinjuan terhunus dan mata menyala tajam penuh tekanan mematikan. Mengandalkan insting tempur yang terasah, Kolonel Ho pun segera memutar tubuh dan berhasil menghindar dan pukulan itu menghantam udara. Namun kekuatannya terasa begitu dahsyat, bahkan cukup untuk menghancurkan kepala manusia biasa. Dengan cepat, Kolonel Ho pun langsung membalas dengan tinju telak ke wajah Min-sok. Karena itu, tubuh Min-sok di sana terhuyung mundur, lalu berlutut di hadapannya. Kolonel Ho pun segera meraih kerah baju Min-sok, dan dengan nada tajam, ia pun bertanya, apakah Min-sok hanya berniat mempermainkannya? Ia menegaskan bahwa pukulan barusan jelas ditahan, lalu bertanya alasan dibalik tindakan itu. Min-sok di sana pun menjawab dengan tenang, bahwa ucapan Kolonel Ho memang benar. Mendengar jawaban itu, Kolonel Ho pun mendengus marah dan menyebut jika Min-sok adalah berandalan sombong. Namun Min-sok di sana tetap tenang, bahkan balik menegaskan bahwa jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, maka kolonel pasti sudah benar-benar tewas. Saat ini juga, ucapan itu seketika membuat Kolonel Ho terdiam, dan dalam hatinya ia harus mengakui kebenaran tersebut. Sejak awal pertarungan, setiap sel tubuhnya terus berteriak ngeri karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, jauh melampaui apa yang pernah ia hadapi. Setelah hening sesaat, Kolonel Ho pun menunjuk Min-sok sembari bertanya tentang apa yang sebenarnya pria itu inginkan. Merespon itu, Min-sok pun menjawab singkat bahwa ia ingin perlindungan. Tiba-tiba saja Kolonel Ho terbahak dan suaranya bergema keras di area itu. Baginya, Min-sok pasti sedang bercanda karena monster seperti Min-sok meminta perlindungan adalah lelucon yang tidak lucu. Namun tawa itu seketika terhenti ketika Min-sok menjelaskan jika maksud perlindungan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk Ryu Dami, putri yang paling ia cintai, dan orang-orang yang bersamanya. Kolonel Ho tiba-tiba saja menjadi tertegun karena melihat sosok kuat itu malah berlutut di hadapannya. Dengan suara mantap, Min-sok pun memohon agar putrinya diizinkan tetap aman di unit ini, dan ia di sana menegaskan bahwa kolonel boleh melakukan apa saja terhadap dirinya asalkan Dami dan yang lain selamat. Singkat cerita, malam pun telah tiba, dipenuhi kabut tebal menyelimuti area barikat unit, membuat suasana terasa mencekam. Di dalam sebuah shelter, para warga sipil tampak berkumpul dan saling berbisik penuh rasa ingin tahu.
Mereka pun membicarakan rumor yang beredar tentang Ryu Min-sok yang disebut sebagai monster. Beberapa dari mereka bahkan mencoba mencocokkan ciri-cirinya, terutama mata merah yang mengerikan itu. Meskipun Min-sok pernah beralasan bahwa warna matanya disebabkan kadar melanin yang rendah, tetap saja bagi mereka tatapan itu menyerupai mata para zombie, dan itu menimbulkan rasa takut yang sulit diabaikan. Suasana kemudian bergeser ke ruang tahanan. Di sana tubuh Ryu Min-sok terikat erat dengan tali tambang yang melilit tubuhnya, sementara kedua tangannya dibelenggu rantai yang kokoh. Ia pun duduk terdiam dan tenggelam dalam renungannya, mengingat perjanjian yang ia buat bersama Kolonel Ho. Saat itu, Kolonel Ho menyatakan kesediaannya membawa serta orang-orang yang Min-sok lindungi. Namun Kolonel juga menegaskan bahwa masalah utama terletak pada Ryu Min-sok sendiri. Karena itu, ia tidak bisa begitu saja mempercayai seseorang yang dianggap berbahaya. Min-sok pun segera menanggapi dengan tenang, namun tegas sembari menyuruh Kolonel Ho untuk mengkarantinanya, bahkan memenjarakannya dalam isolasi jika memang Kolonel tidak mempercayainya. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak masalah berapa lama ia harus diasingkan, karena ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman bagi unit ini. Saat ia masih larut dalam pikirannya, tiba-tiba saja Min-sok di sana merasakan kehadiran seseorang dari balik ventilasi di belakangnya. Nalurinya pun segera mengenali sosok itu, yaitu Ryu Dami, putrinya yang cantik jelita. Dengan cemas, Min-sok pun segera berdiri dan bertanya dengan penuh kekhawatiran tentang keadaannya. Menjawab itu, Dami pun tersenyum tipis dan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Ia juga menjelaskan bahwa peringatan darurat telah dicabut dan para prajurit di unit ini telah memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan mereka memberinya izin untuk keluar karena berada terlalu lama di dalam shelter membuatnya merasa sesak. Meskipun Dami tidak menceritakan secara rinci apa yang terjadi di dalam shelter, Min-sok pun bisa merasakan ketidaknyamanan putrinya dan hatinya diliputi rasa bersalah. Ia pun menunduk dan meminta maaf, sembari mengingat janji yang pernah mereka buat untuk tidak terlibat dalam kekacauan. Namun kenyataannya ia telah mengingkari janji itu. Ia tahu betul bahwa Dami pasti merasa kecewa terhadap ayahnya yang telah menyeret mereka ke dalam situasi berbahaya ini. Mendengar perkataan ayahnya, Dami pun langsung memukul ringan kepala Ryu Min-seok. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menegaskan bahwa jika bukan karena pengorbanan ayahnya, ia dan yang lainnya pasti tidak akan pernah sampai di unit ini dengan selamat. Senyum manis terukir di wajahnya saat ia menyuruh Min-sok untuk tetap teguh tanpa peduli apapun yang dikatakan orang lain. Ia juga menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dirinya mempercayai ayahnya sepenuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dami buru-buru melirik jam di pergelangan tangannya. Ia sadar bahwa waktu hampir menunjukkan pukul 10 malam. Ia pun segera berpamitan karena khawatir akan dimarahi penjaga jika terlambat absen. Dengan langkah cepat, ia di sana melambaikan tangan sambil mengucapkan selamat malam. Min-sok pun membalasnya dengan senyuman hangat, sembari mendoakan agar putrinya dapat tidur nyenyak malam ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Dami pun segera berjalan menjauh dari sel tahanan dengan langkah ringan dan wajah ceria. Namun begitu jarak mereka cukup jauh dan tak ada yang melihat, senyum itu memudar digantikan ekspresi sedih yang ia sembunyikan. Langkahnya terhenti dan air matanya mulai menetes jatuh membasahi rerumputan di bawah kakinya. Sembari terseduh-seduh, ia pun menutup wajahnya dengan lengannya, sembari mencoba menghapus air mata yang terus mengalir. Namun kesedihan itu terlalu dalam untuk ditahan. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Ryu Min-sok hanya berdiri menunduk. Ia pun memahami betul rasa sakit dan kesedihan yang ditanggung putrinya. Meski hatinya hancur, waktu tidaklah memberinya waktu untuk merenung. Tiba-tiba saja, suara derap langkah para prajurit terdengar mendekat dan mengusir ketenangan singkat di ruangan itu. Sersan Lee pun masuk dengan langkah mantap, lalu menyampaikan pesan bahwa kolonel memanggil Ryu Min-sok. Tanpa banyak bicara, ia di sana memberi isyarat agar Min-sok bersiap sekarang juga. Kemudian, suasana pun bergeser ke ruang komando Kolonel Ho. Di hadapan para prajurit, Kolonel Ho di sana berdiri tegak sambil menunjuk peta besar yang telah diberi tanda merah, sambil memegang sebuah alat sensor
ia menjelaskan bahwa sekitar 20 menit yang lalu, di dalam reruntuhan stasiun Gupabal, sensor akustik mereka menangkap beberapa sinyal lemah yang kemungkinan berasal dari penyintas. Namun ada satu hal yang lebih mencurigakan, yaitu sebuah frekuensi aneh yang tidak dapat mereka identifikasi. Kolonel Ho pun menekankan bahwa keberhasilan misi ini bergantung pada kecepatan, namun mengirim pasukan dalam jumlah besar hanya akan memperlambat pergerakan dan memperbesar risiko. Karena itu ia memutuskan untuk mengirim tim elit yang bergerak cepat dan tepat sasaran. Lalu tiba-tiba senyum tipis muncul di wajah Kolonel Ho. Ia kemudian menoleh ke arah Ryu Min-sok yang berdiri dengan tenang masih terikat rantai. Dengan tatapan penuh makna, Kolonel Ho di sana mengingatkan tentang janji Min-sok sebelumnya, bahwa ia bersedia melakukan apapun demi putrinya. Dan kini ia menantang pria itu untuk membuktikannya di sini dan sekarang. Mendengar itu, dengan satu hentakan dahsyat, rantai yang mengikat tangan Ryu Min-sok seketika terputus dan serpihannya berterbangan ke segala arah. Lalu Ryu Min-sok pun menatap lurus ke arah Kolonel Ho sembari bertanya kapan mereka akan berangkat. Kolonel Ho pun menyeringai lebar, lalu menjawab dengan tegas bahwa mereka akan berangkat sekarang juga. Dengan itu, operasi penyelamatan stasiun Gupabal dilaksanakan. Singkat cerita, malam pun semakin larut dan suasana bergeser ke stasiun Gupabal. Di pintu masuk terowongan, tanah dan puing-puing menumpuk, menutup jalur keluar sepenuhnya. Di bawah reruntuhan itu, puluhan orang terjebak dalam ruang sempit dan gelap, hanya duduk terdiam sambil meratapi nasib masing-masing. Di antara mereka, seorang balita bernama Dayun berada dalam gendongan ibunya. Sambil mengoceh riang, Dayun berkali-kali menyerukan kata ocehannya yang tidak jelas, layaknya seorang bayi. Tanpa sengaja, tangan mungilnya memukul seseorang yang duduk di samping mereka. Ibunya pun segera meminta maaf. Namun pria bertopi yang mendengar ocehan berisik Dayun tampak kesal. Ditambah dengan sempitnya lorong yang sesak oleh orang-orang, ia mulai mengomel dengan nada tinggi dan menunjukkan rasa jengkel. Seorang ibu yang duduk di sebelah Mama Dayun langsung menimpali dengan nada tak suka, sembari mengatakan bahwa Dayun hanyalah seorang bayi dan pria itu tak perlu mengeluh berlebihan. Namun sebelum perdebatan semakin memanas, Dayun tiba-tiba terdiam. Balita itu menatap langit-langit lorong dengan mata membesar, lalu mengangkat jarinya dan menunjuk ke atas sambil menyebut kata papa. Sontak ibunya pun menjadi tertegun. Perlahan-lahan ia menoleh mengikuti arah telunjuk Dayun. Dari balik kegelapan, tampak samar sebuah wajah pucat mengintai mereka sembari tersenyum tipis penuh kegilaan. Begitu wajah itu mulai tampak dengan jelas, terlihat sosok dengan wujud muka yang sangat mengerikan. Beberapa kilometer dari lokasi stasiun, kini jalanan sunyi telah dipenuhi zombie yang berkeliaran tanpa arah. Lalu tiba-tiba, sorotan lampu truk yang sangat terang memecah kegelapan dan langsung menyilaukan para zombie. Truk itu pun melaju sangat kencang, menghantam dan menggilas zombie-zombie yang berdiri di jalurnya. Kolonel Ho yang berada di dalam truk itu seketika tertawa penuh kebanggaan, sembari berkata bahwa truk ini bisa mengalahkan road rollermu kapan saja. Min-sok pun hanya menanggapinya dengan tenang, membuat kolonel hanya mendengus, lalu menegaskan bahwa kecepatan adalah kunci dalam operasi kali ini. Sambil tetap fokus mengemudi, Kolonel Ho menjelaskan bahwa misi ini memiliki dua variabel utama. Yang pertama adalah reruntuhan, pintu masuk terowongan tertutup sepenuhnya, sementara jalur kereta di dalam juga terhalang oleh puing-puing. Lalu yang kedua, sebelum melanjutkan penjelasan, Kolonel Ho menunjuk ke tablet yang dipegang Min-sok. Di layar tablet itu, frekuensi aneh terdeteksi, menunjukkan keberadaan makhluk yang tidak dikenal sedang terjebak di dalam bersama para penyintas. Kolonel Ho menegaskan bahwa mereka tidak bisa membuang waktu sedikit pun, dan jika terlambat, bukan hanya para penyintas yang akan mati, tapi juga kemungkinan besar makhluk misterius itu akan menjadi ancaman yang tak terkendali. Mendengar itu, Min-sok di sana hanya bisa terdiam dan terus fokus mengamati penjelasan. Kemudian, Kolonel Ho menunjuk gambar denah sebuah bangunan di layar tablet. Sorot matanya tampak penuh keyakinan saat ia menjelaskan rencananya. Ia merasa beruntung karena ventilasi udara di stasiun Gupabal cukup lebar dan kondisinya masih baik
Dengan itu, pasukan elit bisa masuk melalui lubang ventilasi untuk menembus area dalam dengan cepat, lalu mengevakuasi para penyintas dan memastikan semua orang keluar dengan selamat. Setelah menjelaskan rencana tersebut, Kolonel Ho bertanya pada pasukannya, apakah mereka sudah benar-benar memahami dan siap menjalankannya. Namun jawaban Min Sok justru membuatnya terkejut. Dengan wajah datar dan suara tenang, Min Sok menyatakan bahwa ia tidak setuju, bahkan menegaskan kalau misi ini akan gagal. Mendengar itu, ekspresi Kolonel Ho langsung mengeras. Ia memandang Min Sok dengan sorot mata penuh ketegangan dan bertanya maksud dari perkataan itu. Min Sok pun menjelaskan dengan nada serius, mengatakan bahwa operasi penyelamatan stasiun Gupabal bukanlah hal yang asing baginya. Dalam setiap simulasi dan percobaan yang ia lakukan sebelumnya, skenario ini selalu terjadi. Meski detailnya berbeda sedikit, setiap kali hasilnya akan selalu sama, yaitu gagal total. Min Sok mengakui bahwa Kolonel Ho selalu merencanakan strategi terbaik yang mungkin dilakukan. Namun terlepas dari itu, jumlah penyintas yang berhasil diselamatkan selalu nol. Scene pun kembali bergeser ke dalam lorong gelap yang dipenuhi reruntuhan di stasiun Gupabal. Bau debu dan udara lembab memenuhi ruang sempit itu. Dari kegelapan tampak beberapa orang tergantung di sebuah jaring raksasa yang menyerupai sarang laba-laba. Di antara mereka, ibu dari seorang balita bernama Dayon juga terperangkap dan tubuhnya tergantung cukup tinggi dengan posisi kepala di bawah. Wanita itu perlahan tersadar, kepalanya terasa berat dan pandangannya berkunang-kunang. Dalam kebingungannya, ia mulai menyapu pandangannya ke sekeliling dengan liar, sembari mencoba memahami apa yang terjadi. Begitu kesadarannya pulih sepenuhnya, ia langsung berteriak histeris, memanggil-manggil nama anaknya yang tidak terlihat dimanapun. Gerakan paniknya membuat tubuhnya terlepas dari jaring dan terjatuh keras menghempas bebatuan di bawah. Meski tubuhnya terasa sakit, ia segera memaksakan diri bangkit. Matanya liar menatap ke segala arah sambil terus berteriak memanggil nama Dayon dengan suara parau. Seseorang yang berada di sekitar lokasi jatuhnya wanita itu tampak bingung dan segera mendekatinya, lalu bertanya apa yang terjadi dan apakah wanita itu baik-baik saja. Namun Mama Dayon sama sekali tidak menjawab pertanyaan tersebut, hanya terus berteriak memanggil putranya dengan suara penuh kepanikan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bertopi yang masih tergantung di jaring di atas mereka ikut berseru lantang, memerintahkan agar dirinya segera dilepaskan. Mendengar itu, Mama Dayon langsung mendongak ke atas, lalu berteriak balik sembari menanyakan, apakah pria yang tergantung di sana melihat atau mengetahui keberadaan putranya. Namun pria bertopi itu berteriak dengan nada kasar dan penuh kemarahan bahwa ia tidak peduli sama sekali dengan anak yang hilang itu dan hanya menuntut agar mereka segera melepaskannya dari jaring tanpa membuang waktu. Di antara jaring laba-laba yang menggantung di langit-langit reruntuhan, terlihat seorang wanita merangkak perlahan ke arah pria yang masih tergantung. Pria itu segera mengenalinya sebagai ibu-ibu yang sebelumnya sempat membela Mama Dayon. Namun kini mata wanita itu memerah, berkilat liar, dan tiba-tiba mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi mengerikan. Dalam sekejap, wanita itu menggigit dan merobek daging pria yang tergantung tersebut. Pemandangan itu membuat semua orang yang berada di bawah sontak membeku, membuat tubuh mereka berkeringat dingin dan nafas tercekat penuh rasa ngeri. Tak lama setelahnya, tubuh pria yang tadi digigit terjatuh menghantam bebatuan. Perlahan ia bangkit kembali dengan kepala setengah hancur, lalu menatap orang-orang di depannya dengan pandangan kosong yang mengerikan. Untuk sesaat suasana membisu sebelum akhirnya seseorang berteriak histeris dan menyebut nama zombie. Kemudian zombie itu pun langsung menerkam orang yang paling dekat dengannya dan merobek tubuhnya dengan brutal. Orang-orang lain langsung panik, berhamburan melarikan diri sambil berteriak ketakutan. Mereka pun hanya bisa kebingungan sembari bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba ada zombie di tempat yang seharusnya tertutup ini. Sementara itu, Mama Dayon terus berlari di antara kerumunan dan pikirannya hanya terpusat pada keberadaan putranya. Tiba-tiba saja, jantungnya berdegup kencang saat pandangannya menangkap sebuah lorong bawah tanah di sisi reruntuhan. Langkahnya seketika terhenti dan ia segera berbelok dan berlari masuk ke lorong itu.
seorang pria yang melihatnya berteriak, memperingatkan bahwa jalan bawah tanah sudah tertutup. Namun Mama Dayun tak menggubris dan hanya terus berlari seolah tak mendengar. Di atas, kepanikan semakin menjadi karena semua jalan keluar telah tertutup. Dan dari belakang semakin banyak zombie bermunculan. Kini makhluk-makhluk itu sedang melompat liar dan siap memangsa siapa saja yang tertinggal. Sementara itu, Mama Dayun terus berlari semakin dalam, ke dalam lorong bawah tanah. Semakin jauh ia masuk, semakin jelas mendengar suara yang begitu dikenalnya, yaitu suara tangis putranya. Air mata pun mulai menggenang di sudut matanya. Dan dengan nafas tersengal, ia berteriak meyakinkan anaknya agar tidak takut, karena sebentar lagi ia akan datang menjemput. Pada akhirnya, Mama Dayun sampai di ujung lorong yang gelap. Dengan penuh harapan, ia berteriak keras memanggil nama putranya. Namun yang menyambutnya bukanlah pelukan hangat seorang anak, melainkan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Terlihat di sana, di hadapannya berdiri seekor zombie bayi raksasa yang tengah mengunyah kepala manusia. Bentuknya menyerupai laba-laba dengan 4 kaki panjang dan 2 tangan yang kekar. Bahkan makhluk itu mampu menangis dengan suara persis seperti Dayun. Sontak Mama Dayun di sana hanya bisa membeku di tempat dengan pikirannya yang kacau. Ia pun mulai tersenyum getir, tidak percaya bahwa makhluk mengerikan itu adalah putranya sendiri. Saat tangan zombie itu perlahan meraih dan mengangkat tubuhnya ke udara, ia tidak berteriak ataupun merontak. Ia hanya terdiam, menerima kenyataan pahit ini, meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun sebelum Mama Dayun sempat dilahap, ledakan api membara seketika, meletup di lorong bawah tanah. Api itu pun menyambar dengan ganas dan mulai melalap tubuh zombie raksasa itu. Mama Dayun yang terjatuh hanya bisa membeku. Matanya melebar tak percaya menyaksikan makhluk yang ia yakini sebagai anaknya kini sedang terbakar di depan mata. Kemudian alur pun mundur sejenak ke beberapa menit sebelumnya. Saat tim elit sudah tiba di stasiun, Min Sok mengatakan bahwa apapun strategi yang disusun kolonel selama ini, hasilnya selalu sama dan tak seorang pun berhasil diselamatkan. Ia menegaskan dengan nada dingin bahwa misi ini tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan kemampuan manusia biasa. Kembali ke lorong bawah tanah, terlihat Min Sok kini telah muncul dari balik kobaran api dan berdiri tegak di depan Mama Dayun. Di hadapannya, sosok mengerikan itu meringkuk, lalu mengangkat tubuh dan menatap riuh Min Sok. Narator menjelaskan bahwa Skinwalker adalah makhluk tingkat tinggi yang menyerupai laba-laba. Mereka memburu manusia, membuat korbannya pingsan, lalu meniru wajah korban untuk memancing mangsa berikutnya. Tiba-tiba saja, Skinwalker itu menyemburkan jaring yang meluncur deras ke arah Min Sok. Dengan nada datar, Min Sok bergumam bahwa struktur jaring makhluk itu rapuh terhadap panas, sehingga api menjadi kelemahan terbesarnya. Tiba-tiba saja, kepala Skinwalker itu membentur lantai dengan sangat keras. Dalam sekejap, Min Sok menarik jaring yang masih melekat di mulut monster itu, lalu melesat ke depan dengan gerakan bagaikan kilat. Pukulan bertubi-tubi berlapis api seketika, menghantam tanpa henti, membuat tubuh monster itu terguncang hebat. Darah pekat mulai muncrat dari mulutnya, dan jeritannya sangat memegahkan telinga. Sembari mengangkat tinjunya, mata Min Sok pun berkilat liar, bersiap memberikan pukulan penentu. Namun belum sempat ia mendaratkan pukulannya, tiba-tiba saja sebuah batu kecil menghantam tubuhnya. Min Sok pun segera menoleh ke belakang dan melihat Mama Dayun yang berdiri gemetar sambil menangis memohon agar ia berhenti menyakiti anaknya. Melihat adanya kesempatan, Skinwalker pun bergerak cepat dan kini sudah berada tepat di belakang Min Sok. Seketika itu, jeritannya melengking membelah udara. Min Sok pun buru-buru melompat mundur untuk menjaga jarak aman. Sementara Mama Dayun yang melihatnya hanya bisa terpaku sebelum akhirnya terjatuh pingsan. Namun suara keras itu masih tak berhenti. Jeritannya menggema memenuhi lorong dan menghantam gendang telinga. Min Sok pun mulai terhuyung dan tubuhnya melemah, sampai akhirnya lututnya menekuk dan ia pun berlutut tak berdaya. Bahkan kesadarannya perlahan memudar dalam teriakan tak berkesudahan. Min Sok terus berjuang mempertahankan kesadarannya melawan rasa kantuk dan pusing yang menghantam kepalanya tanpa henti. Tepat ketika ia hampir terjatuh pingsan, suara Dami menggema dalam pikirannya. Suara penuh keyakinan putrinya yang menguatkan hatinya.
Dami pernah berkata bahwa tak peduli apa yang orang lain katakan, ia tetap percaya pada ayahnya dan meminta sang ayah untuk selalu menegakkan kepala dan tak pernah tunduk pada siapapun. Ingatan itu seketika membakar semangatnya, dan dengan sisa tenaga yang ada, Min Sok menegangkan seluruh otot tubuhnya, lalu menghantamkan kepalanya ke lantai dengan keras. Sakit yang luar biasa menyambar kepalanya, tapi ia kembali menghantamkan kepalanya sekali lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Skinwalker yang melihatnya tidak tinggal diam. Makhluk itu menjerit melengking, suaranya menusuk telinga dan bergetar di seluruh lorong, berusaha memaksa Min Sok kehilangan kesadarannya. Namun tepat di saat teriakan itu memuncak, tangan Min Sok meluncur secepat kilat, menghantam rahang bawah Skinwalker dengan kekuatan penuh. Seketika itu, kepala Skinwalker terpelanting ke belakang dan darah kental memuncrat deras dari mulutnya, menodai lantai dan dinding. Namun makhluk itu masih hidup, meraung dan menangis. Teriakannya lirihnya terdengar seperti seorang anak kecil yang memanggil ibunya. Min Sok menatapnya dengan tatapan tajam penuh amarah, lalu menginjak wajah monster itu dengan tenaga penuh. Rahang makhluk itu pun hancur, dan seketika mulutnya menggembung aneh sebelum memuntahkan darah dalam jumlah banyak, sampai-sampai membasahi lantai dengan genangan merah gelap. Melihat pemandangan menjijikkan sosok monster itu, Min Sok bergumam dingin bahwa monster itu memang pantas terus menangis seperti itu. Mulai sekarang, satu-satunya hal yang pantas keluar dari mulutnya hanyalah teriakan kematian. Skinwalker yang sekarat membuka mulutnya lebar-lebar sekali lagi, berusaha mengerahkan jeritan terakhirnya untuk membuat Min Sok pingsan. Namun dengan gerakan cepat penuh keberanian, Min Sok pun langsung mencabik-cabiknya tanpa ampun. Kemudian Shin bergeser ke sisi lain lorong. Dari balik pintu yang bergetar hebat, suara zombie terdengar semakin dekat dan raungan mereka memekakan telinga. Beberapa orang yang tersisa di dalam ruangan berusaha sekuat tenaga menahan pintu agar para zombie tidak bisa menerobos masuk. Nafas mereka mulai tersengal, wajahnya penuh ketakutan, tangan gemetar karena kelelahan, dan jika pintu itu jebol, mereka semua pasti akan mati. Beberapa orang mulai terlihat putus asa, dan sebagian dari mereka hanya bisa memegangi kepala sambil menangis. Salah satu dari mereka dengan suara bergetar bertanya, apakah zombie-zombie itu sudah pergi? Karena suara raungan mulai mereda. Namun rekannya segera membentaknya agar diam dan tetap fokus menahan pintu, karena sedikit kelengahan saja akan mengundang kematian. Tiba-tiba dari sela-sela pintu keluar asap yang merayap masuk ke dalam ruangan. Kepanikan pun memuncak, dan mereka takut asap itu berasal dari sesuatu yang terbakar. Salah satu dari mereka berteriak putus asa, merasa ajal sudah dekat. Namun seorang pria parubaya segera membentak mereka agar berhenti bicara pesimis. Pria bertopi di sampingnya memanggil pria parubaya itu, tapi panggilan itu malah membuatnya semakin marah. Namun pria bertopi cepat menjelaskan bahwa pergerakan para zombie sudah berhenti, dan kebingungan menyelimuti semua orang. Pintu itu mendadak bergetar hebat, lalu ambruk seketika. Mereka panik dan berteriak, sembari menyuruh semua orang menjauh dari pintu. Namun sosok yang muncul di ambang pintu tersebut membuat semua orang terdiam bingung dan bertanya-tanya tentang siapa pria bertubuh penuh luka yang berdiri di hadapan mereka. Di luar stasiun, malam yang gelap kian mencekam. Pintu ventilasi tiba-tiba terangkat perlahan dan terlempar ke udara dengan kasar. Kolonel Ho dan para tentara lainnya terkejut melihat kejadian itu. Begitu melihat siapa yang muncul, Kolonel Ho pun langsung tersenyum lebar. Pada siang harinya, narator menjelaskan bahwa operasi penyelamatan stasiun Gupabal telah berhasil dan jumlah penyintas yang diselamatkan ada 37 orang. Di tempat yang tertutup sepenuhnya tanpa jalan keluar dari gerombolan zombie, menyelamatkan hampir 40 orang adalah sebuah keajaiban. Para tentara segera menyisir area untuk mencari korban selamat. Salah satu dari mereka menemukan bola jaring raksasa, dan di dalamnya ada Dayun yang langsung dihampiri oleh mamanya dengan penuh haru. Terlihat pula seorang tentara dengan wajah meringis, tampak mengalami memar hitam di bagian leher. Singkat cerita, tim elit dan para penyintas akhirnya tiba di markas unit barikade. Ryudami tertegun haru melihat semua orang bersorak meneriakkan nama ayahnya, Ryu Min Sok, yang kini dikenal sebagai Miracle Man karena telah menyelamatkan orang-orang dari neraka stasiun Gupabal.
Di tengah sorak-sorai, Kapten Cha hanya terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama misi. Kolonel Ho terus bertepuk tangan sambil menyatakan bahwa Min Sok telah lulus tes dengan nilai sempurna. Min Sok yang duduk di atas tank akhirnya melihat sosok yang ia nantikan. Ryudami mendekat dengan senyuman hangat. Mereka pun saling menatap dan meraih tangan satu sama lain, lalu berpelukan erat di bawah sinar matahari pagi yang mulai menghangat. Laporan operasi penyelamatan stasiun Gubabal. Total korban tercatat 52 orang, meninggal 15 orang, terluka 12 orang, penyintas 37 orang. Dengan ini misi dinyatakan selesai. Dan dari situ cerita pun bersambung. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.